Selama 8 tahun, saya mengajar di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Jawa Tengah, bahkan menggunakan uang pribadi saya untuk membiayai uang sekolah dan makan siang anak-anak. Di hari perpisahan, seorang murid termiskin memberi saya sebuah patung kayu. Tanpa berpikir panjang, saya menggantungkannya di mobil. Namun, ketika melewati gerbang tol, wajah petugas di loket mendadak pucat pasi. 3 detik kemudian, mobil saya dikepung oleh mobil polisi. Para detektif menunjuk patung kayu itu dan bertanya, "Mbak, apa Anda tahu ini apa?" "Nama saya Bunga Lestari." Jika ada yang bertanya di mana kuletakkan masa mudaku, mungkin aku akan menunjuk ke arah barisan pegunungan yang diselimuti kabut itu. Ke jalan tanah merah yang licin seperti dilumuri minyak setiap kali hujan turun, ke tempat di mana suara kokok ayam berbaur dengan gemericik air sungai, dan ke sebuah sekolah filial kecil yang seolah bergantung di lereng gunung tempat yang menahanku selama 8 tahun. 8 tahun mungkin terdengar lama, tetapi ketika kau sudah terbiasa dengan aroma asap dari tungku kayu bakar dan bau pakaian anak-anak yang dijemur di bawah terik matahari, waktu mengalir secepat angin yang menyelinap di antara ilalang. Pada hari aku meninggalkan desa lereng asri, langit terasa dingin dan awan menggantung begitu rendah seolah bisa diraih dengan tangan. Bawaanku tidak banyak, hanya sebuah ransel usang, beberapa buku catatan berisi nilai murid, beberapa lembar foto bersama anak-anak, dan 1 karung penuh berisi singkong, jagung, serta sayuran kering yang diberikan oleh para tetua desa. Di sana, aku terbiasa dengan kemiskinan. Karena itu, setiap kali menerima sesuatu, hatiku justru terasa nyeri, seolah sedang menumpuk utang. Selama 8 tahun di sana, aku membayar uang sekolah anak-anak yang nyaris putus sekolah karena masalah keluarga. Dan ketika dana bantuan operasional sekolah terhenti dan makan siang terancam batal, aku menggunakan gajiku untuk memastikan perut mereka terisi. Aku juga pernah membawakan obat untuk anak yang demam tinggi dan terjaga semalaman di samping ranjangnya. Aku menceritakan ini bukan untuk mencari pujian. Aku menceritakannya karena semua ini berawal dari hal-hal yang begitu biasa. Begitu biasa hingga aku tak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, semua ini akan menyeretku ke dalam pusaran badai yang dahsyat. Di hari perpisahan, anak-anak memenuhi halaman sekolah. Ada yang menangis, ada yang tersenyum, ada pula yang memegangi lengan bajuku erat-erat, tak mau melepaskan. Di antara mereka, ada Budi. Bocah kurus dengan tangan dan kaki yang selalu berlumuran tanah, yang selalu mengenakan pakaian kebesaran seperti pakaian bekas. Keluarga Budi adalah yang termiskin di desa. Aku tahu itu karena ia sering datang ke sekolah dengan perut kosong. Ia adalah anak yang selalu berjalan dengan punggung tegak dan mata menatap ke bawah, seolah takut rasa laparnya ketahuan. Ketika aku masuk ke mobil dan menyalakan mesin, Budi berlari tergopoh-gopoh. Ia menyodorkan sesuatu yang terbungkus kain lusuh ke tanganku, berbicara begitu cepat hingga aku tak bisa menangkap semua kata-katanya. Yang kuingat hanyalah sorot matanya yang memerah dan berkilauan, seolah sedang menyerahkan sesuatu yang amat berharga. "Bu Guru, ini buatan Mbah Karto sendiri. Jangan dibuang." "Ya, Bu." Kubuka bungkusan kain itu. Di dalamnya ada sebuah patung kayu berbentuk burung yang dipahat dengan kasar. Guratannya tidak halus, tetapi memancarkan sesuatu yang tulus dan sederhana, seperti tangan orang yang membuatnya. Aku mencoba mengembalikannya karena khawatir Budi akan merasa kehilangan, tetapi ia menggeleng kuat sambil melangkah mundur. Lalu, dengan sekuat tenaga menahan tangis, ia mengusap matanya dan berlari pergi. Aku menggantung patung kayu itu di kaca spion tengah mobil tuaku. Mobil bekas yang kubeli, cat peraknya sudah terkelupas di beberapa bagian, dan debu tanah dari desa masih menempel di badannya. Aku suka menggantung sesuatu di dalam mobil yang kosong agar tidak terasa sepi. Begitulah, patung kayu dari Budi menjadi jimat kecil yang berayun-ayun setiap kali mobilku melaju. Setengah bulan kemudian, aku mengemudi menuju kota. Semuanya terasa asing. Klakson dan deru mesin memekakan telinga.
Orang-orang berjalan tergesa-gesa seolah akan kehilangan seluruh hari jika terlambat satu langkah saja. Saat memasuki gerbang kota, matahari sudah terbenam dan perutku keroncongan. Aku hanya ingin segera melewati gerbang tol, kembali ke kamar kos kecilku, mandi, dan tidur nyenyak. Aku mengulurkan kartu e-tol dan menggerakkan mobil perlahan. Petugas tol perempuan itu menatapku, lalu kartu, dan tak lama kemudian pandangannya terpaku pada kaca spion tengah mobilku. Pada patung kayu itu, aku melihat wajahnya berubah dalam sekejap, seperti orang yang disiram air es. Tanpa berkata apa-apa, ia menekan sebuah tombol dan mulai berbicara cepat melalui radionya. Kukira ia sedang membicarakan pergantian jam kerja dengan rekannya, jadi aku tersenyum canggung dan bertanya, "Maaf, Mbak? Ada masalah?" Ia tidak menjawab, hanya menatap patung kayu itu dengan mata terbelalak. Punggungku mulai terasa dingin. Sebelum aku sempat memahami apa yang terjadi, suara sirene meraung-raung dari belakang. 1, 2. Tak lama kemudian, diiringi decit ban, lampu rotator biru dan merah menyilaukan kaca depanku. Sangat menyilaukan. Sebelum aku sempat bergerak, mobil polisi sudah memblokir jalan di depan dan belakang. Mobil tuaku terperangkap seperti ikan di dalam jaring. Aku membeku di tempat. Jantungku berdebar begitu kencang hingga rasanya terdengar sampai ke telinga. Di kepalaku hanya berputar pikiran konyol. Apa aku belum bayar denda tilang? Atau kartunya bermasalah? Tapi rasanya tidak mungkin sampai jadi seperti ini. Seseorang mengetuk kaca jendela mobil. Aku menoleh. Seorang pria jangkung dengan ekspresi tegas dan tatapan sedingin es berdiri di sana. Di dadanya tersemat lencana polisi. Ia menunduk dan berkata dengan suara yang tidak keras, tetapi tegas dan tidak memberi ruang untuk bantahan. "Silakan keluar dari mobil dan bantu kami dalam pemeriksaan." Aku menelan ludah. Tanganku gemetar. Butuh beberapa kali mencoba sebelum akhirnya berhasil membuka pintu. Begitu keluar, aku melihat orang-orang di sekitar menatap dengan campuran rasa ingin tahu dan waspada. Beberapa bahkan merekam dengan ponsel mereka. Aku merasa sangat kecil dan sendirian, seperti anak kecil yang menjadi tontonan di lingkungannya. Pria itu menatap lurus ke arah kaca spion, lalu menunjuk patung kayu itu. Suaranya rendah dan tertahan, seolah sedang menekan emosi yang meluap. "Anda tahu ini apa?" Mulutku terbuka, tetapi tak ada suara yang keluar. Pikiranku kosong. Aku hanya bisa menggeleng. Aku ingin berkata bahwa itu adalah hadiah dari muridku, tetapi rasa takut bahwa kata-kataku justru akan memperburuk keadaan membuat tenggorokanku tercekat. Ia memberi isyarat, dan seorang polisi lain mendekat. Dengan tangan bersarung, ia melepas patung kayu itu dan memasukkannya ke dalam kantong barang bukti. Melihat itu, rasa takutku bercampur dengan kemarahan. Kemarahan karena kenangan berhargaku diperlakukan seperti barang bukti kejahatan. Aku dimasukkan ke dalam mobil polisi. Begitu pintu ditutup, suara bising di luar lenyap seketika. Di dalam hanya ada suara AC dan bau asing dari jok kulit. Aku menggenggam kedua tanganku begitu erat hingga kuku-kukuku menancap di kulit. Aku teringat Budi. Wajah anak itu saat memberikan hadiahnya. Lalu terlintas bayangan Mbah Karto yang selalu duduk di beranda, dengan sabar memahat kayu menggunakan pisau kecilnya. Kakek tua yang setiap kali melihatku akan tersenyum ramah dan berkata, "Bu Guru Bunga, mampir dulu, minum teh." Sesuatu terasa salah. Tidak mungkin orang seperti Mbah Karto terlibat dalam hal buruk, dan tidak mungkin patung kayu kasar itu adalah benda berbahaya yang sampai membuat polisi mengerahkan pasukan sebesar ini. Mobil berhenti di depan sebuah kantor polisi. Aku digiring ke ruang interogasi. Ruangan itu bersih, diterangi lampu neon putih yang dingin, dengan sebuah meja dan 2 kursi di dalamnya. Pemandangan yang hanya pernah kulihat di televisi. Tetapi duduk di kursi ini membuatku mengerti bagaimana rasanya berada di kursi pesakitan. Pria yang kutemui di gerbang tol masuk. Ia meletakkan kantong barang bukti berisi patung kayu Budi di atas meja. Ia menatapku. Tatapannya tidak lagi hanya dingin,
tetapi ada beban emosi yang berat di dalamnya. "Saya Detektif Bima," katanya. "Tolong ceritakan dari awal. Dari mana Anda mendapatkan patung kayu ini?" Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaraku agar tetap tenang. Aku bercerita tentang desa lereng asri, tentang sekolah, tentang 8 tahun yang kuhabiskan di gunung, tentang Budi dan Mbah Karto, tentang hari perpisahan itu, sampai ke cerita bagaimana aku menggantung patung kayu itu di mobil sebagai kenang-kenangan. Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti kilas balik masa mudaku, pahit sekaligus manis. Detektif Bima tidak memotong ceritaku. Ia mendengarkan dengan sangat saksama. Sesekali ia hanya bertanya ulang hal-hal kecil, seperti nama desa, jalan masuk ke sana, lokasi rumah Budi, atau pekerjaan Mbah Karto. Aku menjawab semuanya tanpa ada yang ditutupi. Karena memang tidak ada yang perlu ditutupi. Aku hanyalah seorang guru yang baru kembali dari pedalaman. Saldo tabunganku tidak seberapa. Dan hidupku begitu biasa hingga luka yang kumiliki paling-paling hanya goresan di kaki karena tersandung batu saat berjalan di jalan setapak. Akhirnya, Detektif Bima terdiam cukup lama. Ia menatap patung kayu itu seolah sedang memastikan sesuatu. Lalu, dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya tetapi setiap katanya seolah memaku dadaku, ia berkata, "Ibu Bunga, ini bukan masalah sederhana. Kami harus memastikan asal-usul benda ini. Untuk sementara waktu, Anda tidak boleh meninggalkan kota ini dan harus bersedia bekerja sama setiap kali kami panggil." Tiba-tiba tanganku terasa dingin. Aku ingin bertanya, kenapa? Memangnya patung itu apa? Tetapi melihat ekspresi Detektif Bima, aku tahu ia pun sedang berhati-hati dalam memilih setiap katanya. Perasaan itu mengerikan. Seperti berdiri di depan pintu rumah sendiri, tetapi tidak tahu siapa yang menunggu di dalam. Malam itu, Detektif Bima menyuruh seseorang mengantarku pulang ke kos. Mobil polisi berhenti di sudut gang, tetapi itu sudah cukup untuk dilihat oleh beberapa tetangga. Begitu turun, Bu Wati, tetangga paling cepat menyebar gosip, sudah menatapku dengan mata bersinar seperti senter. "Loh, Mbak Bunga, kan? Ya ampun, dari mana saja baru pulang? Kok pakai mobil polisi segala?" Suaranya campuran antara khawatir dan ingin tahu. Aku terlalu lelah. Aku hanya memaksakan senyum dan berkata, "Ah, cuma salah paham sedikit, Bu. Saya capek sekali. Mau langsung istirahat." Aku menutup pintu kamar dan bersandar di baliknya untuk waktu yang lama, terengah-engah seperti orang yang baru berlari jauh. Pertanyaan Detektif Bima terus terngiang di kepalaku. "Anda tahu ini apa?" Aku menatap tempat di mana kaca spion seharusnya berada. Kini kosong, tak ada lagi patung kayu, tak ada lagi suara gemerincingnya, hanya kehampaan. Rasanya seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga bahkan sebelum aku sempat menyadari betapa pentingnya benda itu. Begitu duduk, ponselku berdering. "Rina, sahabatku, Bunga, jujur sama aku. Kamu ditangkap, ya?" Tanya Rina dengan suara ketakutan. Aku tertawa, tetapi air mata menggenang di pelupuk. Aku masih bernapas kok, tapi ada kejadian aneh banget. Cuma gara-gara patung kayu dari muridku, satu kompi polisi datang. Rina terdiam beberapa detik, lalu berkata hati-hati, seolah takut aku terkejut. "Bunga, hal-hal kayak gini biasanya bukan salah paham. Hati-hati, ya." Setelah menutup telepon, aku mendengarkan detak jarum jam di dalam kegelapan. Aku tahu malam ini tidak akan mudah untuk tidur. Dan aku sadar, sejak patung kayu itu dilepas dari mobilku, hidupku telah berbelok ke jalan lain yang sama sekali tidak kusiapkan. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara gerobak pemulung di gang bawah dan perasaan berat di dada, seolah ada batu yang menindihnya. Aku berbaring beberapa menit lagi, menatap langit-langit kamar kosku yang bernoda. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa kejadian semalam hanyalah kecelakaan. Tetapi begitu melihat gantungan kosong di kaca spion, ketiadaan patung kayu yang berayun-ayun itu kembali mengingatkanku.
Kejadian itu nyata, dan belum berakhir. Ponselku berdering tanpa henti, penuh dengan pesan singkat dan panggilan tak terjawab. Ada nomor tak dikenal, ada dari Rina, dan ada dari orang-orang yang sudah sangat lama tidak menghubungiku. Aku tidak berani membukanya. Aku takut menghadapi pertanyaan seperti ada apa? Atau yang lebih buruk, gosip yang sudah dibesar-besarkan seolah fakta. Di kota, orang secepat berteman, secepat itu pula mereka curiga. Apalagi jika ceritanya dibumbui elemen-elemen menarik seperti polisi, sirene, dan gerbang tol. Aku bangkit dari tempat tidur dan memasak mie instan, tetapi rasanya hambar. Baru 2 suap, telepon berdering lagi. Kali ini, Detektif Bima. Suaranya tetap ringkas dan jelas, tanpa basa-basi. Ibu Bunga, apa ada waktu hari ini? Ada beberapa informasi tambahan yang perlu kami konfirmasi. Jangan khawatir, kami hanya akan bertanya beberapa hal lagi. Aku melihat jam dinding, jarumnya bergerak teratur dengan santai, seolah mengejekku. Baik, saya akan segera ke sana, jawabku, meskipun hatiku sama sekali tidak tenang. Aku berganti pakaian dan mengikat rambutku dengan rapi. Sebelum pergi, aku berhenti sejenak di depan cermin. Wajahku pucat karena kurang tidur dan mataku sedikit bengkak, tetapi aku berusaha keras mempertahankan ketenangan. 8 tahun di lereng Asri telah mengajariku hal terpenting. Justru di saat paling kalut, kau harus menegakkan punggungmu. Saat turun ke lantai 1, aku berpapasan dengan Bu Wati. Ia sedang menyiram pot bunga di depan pintu, lalu mengangkat kepala saat melihatku. Tatapannya menelusuriku dari atas ke bawah, seolah sedang membaca koran. Pagi-pagi sudah mau kemana Mbak Bunga? Tanyanya dengan suara manis tapi tajam. Aku tersenyum ringan. Iya, Bu. Ada urusan sebentar di kantor polisi. Bu Wati menggumam panjang, lalu melirik ke arah parkiran seolah memastikan apakah ada mobil polisi yang menunggu. Aku tidak ingin berlama-lama, jadi aku pamit dan bergegas pergi. Dari belakang, aku masih bisa mendengar gumamannya kepada seseorang. Kayaknya masih rumit. Ya. Aku naik taksi ke kantor polisi. Kali ini, aku tidak merasa seperti penjahat yang diseret, tetapi setiap langkah memasuki gerbang utama tetap terasa berat. Di ruang interogasi, Detektif Bima tidak sendirian. Ada seorang pria yang lebih tua, berpenampilan tenang dengan rambut beruban. Ia menatapku dengan sorot mata yang tegas namun hangat. Detektif Bima berdiri dan memperkenalkan. Beliau adalah Pak Hendra, kepala tim yang menangani investigasi ini. Aku sedikit kaget dengan sebutan itu, lalu berdiri dan memberi salam dengan sopan. Oh, iya. Selamat pagi, Pak Hendra. Pak Hendra mengangguk dan berkata dengan suara rendah. Silakan duduk. Santai saja. Kami hanya ingin mendengar lebih detail tentang orang yang memberikan patung kayu itu. Aku duduk dengan kedua tangan di atas lutut agar tidak terlihat gemetar. Detektif Bima mendorong selembar kertas ke arahku. Di atasnya ada denah kasar yang kugambar kemarin dan beberapa baris catatan. Ibu Bunga, kata Detektif Bima. Coba ingat-ingat lagi. Saat Budi memberikan patung itu, selain bilang jangan dibuang, apa ada kata-kata lain? Mungkin menyebut Mbah Karto. Atau dari mana kayunya didapat. Aku memejamkan mata, berusaha keras menarik kembali ingatan saat itu. Budi berdiri di depan mobil. Angin bertiup, rambutnya basah oleh keringat. Tangan kurusnya yang seperti ranting mencengkeram erat bungkusan kain itu. Wajahnya yang cemas, takut aku menolak, dan bicaranya yang terburu-buru. Aku membuka mata dan menggeleng. Tidak, dia hanya bilang itu buatan Mbah Karto sendiri. Dia hanya ingin saya menerimanya. Pak Hendra menyela dengan suara yang tetap tenang. Apa Anda tahu nama lengkap Mbah Karto? Seberapa jauh rumahnya dari sekolah? Dan pernahkah Anda masuk ke rumahnya? Aku menjawab satu persatu. Semakin banyak bicara, semakin kusadari betapa sedikitnya yang kuketahui tentang Mbah Karto.
Aku menghormati privasi penduduk desa. Yang ku tahu hanyalah Mbah Karto tinggal berdua dengan Budi, menggarap ladang, dan sesekali memahat kayu. Rumahnya ada di ujung jalan menanjak, di tepi hutan, dengan sebatang pohon jambu di halaman depan yang bunganya mekar seputih kapas saat musimnya tiba. Aku pernah masuk beberapa kali. Setiap kali ke sana, aku mencium bau serutan kayu, asap tungku, dan aroma jamu yang dijemur. Tapi aku tak pernah berpikir untuk bertanya dari mana beliau mendapatkan kayu-kayunya. Bagiku, kayu hanyalah kayu. Benda biasa yang dipungut orang desa untuk membuat lantai, kursi, atau gagang cangkul. Detektif Bima diam-diam mencatat sesuatu. Tak lama kemudian, ia membuka sebuah amplop dan mengeluarkan beberapa lembar foto berwarna di hadapanku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Patung kayu yang kuterima di foto dari berbagai sudut, dengan serat dan polanya diperbesar. Di dalam foto, ia bukan lagi hadiah sederhana. Ia tampak asing, seperti benda yang harus diperlakukan dengan hati-hati dan ditakuti. Detektif Bima berkata dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya. Hasil identifikasi awal sudah keluar. Patung kayu ini dibuat dari jenis kayu yang sangat langka. Karena langka, ada orang-orang yang khusus memburunya dan ada sindikat yang mengoleksinya secara ilegal. Petugas tol itu melihatnya dan menduga ini terkait dengan kasus yang sedang kami lacak, jadi ia langsung melapor. Telingaku berdengung. Aku bertanya dengan suara serak, "Jadi, saya juga jadi penjahat?" Detektif Bima menatapku sejenak. Untuk pertama kalinya, aku merasa tatapannya melembut. Tenang. Saat ini, posisi Ibu Bunga bukan sebagai tersangka, tetapi sebagai saksi yang kami butuhkan kerjasamanya. Tapi Anda harus menceritakan semua yang Anda ingat sejujur dan sedetail mungkin. Jika kayu ini ternyata didistribusikan secara ilegal, kami harus menghentikannya sebelum keluar dari wilayah ini. Pak Hendra menyela dengan suara lembut namun tegas. Satu pertanyaan lagi. Selama 8 tahun di lereng Asri, pernahkah Anda mendengar ada orang asing datang ke gunung untuk membeli kayu atau barang antik, atau penawaran semacam itu? Aku terdiam sejenak. Pernah. Aku pernah mendengarnya, tetapi kuanggap itu hanya desas-desus obrolan orang dewasa. Sesekali, truk dengan plat nomor asing masuk ke desa, menjual barang kelontong sambil membeli apa saja. Pernah ada gosip bahwa seseorang membeli kayu hitam dengan harga mahal. Kayu yang hanyut dari sungai setelah banjir besar. Aku bahkan ingat seseorang tertawa dan berkata, katanya kalau dibakar, kayu hitam itu wangi sekali. Saat itu, kuanggap itu hanya lelucon. Aku tak pernah menyangka kayu hitam itu akan menjadi benda yang membuatku naik mobil polisi. Aku menceritakan hal itu dengan jujur kepada Pak Hendra. Detektif Bima mengangkat kepala. Ekspresinya kembali menegang. Ia langsung bertanya, "Anda tahu siapa yang menjualnya? Namanya?" Aku menggeleng. Tidak tahu pasti. Hanya desas-desus. Saya tidak tahu siapa yang menjual. Pak Hendra mengangguk. Tidak apa-apa. Mengingat sejauh itu saja sudah sangat membantu. Saya percaya pada Anda, Bu Bunga. Satu kalimat itu. Saya percaya pada Anda. Membuat tenggorokanku tercekat. Sejak semalam, meskipun tak ada yang mengatakannya secara langsung, aku hidup di bawah tatapan curiga. Untuk pertama kalinya seseorang menunjukkan kepercayaan dengan suara setenang itu, mataku terasa panas. Detektif Bima memberiku kertas lain. Di atasnya tertulis rencana sementara. Ibu Bunga, kami sedang membentuk tim untuk melakukan investigasi lapangan ke desa lereng Asri. Mengingat lokasinya, kami butuh seseorang yang tahu jalan dan kenal dengan penduduk. Bisakah Anda ikut bersama kami? Aku menatap kertas itu. Tanganku tiba-tiba terasa berat. Ikut bersama mereka berarti aku harus kembali ke tempat yang baru saja kutinggalkan. Kembali ke jalan menanjak di ujung desa, ke rumah dengan pohon jambu putih itu, untuk berhadapan dengan Mbah Karto, Budi, dan semua desas-desus di desa. Aku takut. Sekaligus merasa pilu.
Jika ini benar-benar terkait kayu langka, penduduk desa yang miskin pasti mudah dimanfaatkan. Aku juga takut, jika ternyata ada warga desa yang sudah terlibat dengan sindikat itu, aku bisa menjadi orang yang dibenci. Tapi aku juga tahu, jika aku tidak pergi, aku akan selamanya terperangkap dalam kecurigaan tanpa nama ini. Selama 8 tahun, aku hidup dengan kepala tegak. Aku tidak bisa menunduk hanya karena sebuah patung kayu. Aku mengangkat kepala, menatap Detektif Bima, dan berkata dengan suara yang lebih tegar dari yang kuduga. Baik, saya akan ikut. Detektif Bima mengangguk. Pak Hendra menatapku dengan sorot mata memuji tanpa kata. Detektif Bima berpesan, sampai kita berangkat, tolong batasi bepergian dan hindari berbicara dengan orang asing, terutama tentang patung kayu ini. Jika ada apa-apa, langsung hubungi saya. Aku menjawab baik dan meninggalkan kantor polisi. Rasanya seperti baru saja menandatangani kontrak dengan takdir. Di luar, sinar matahari terasa menyilaukan, tetapi hatiku dingin. Saat menuruni tangga, suara Budi di hari perpisahan terngiang di telingaku. Jangan dibuang. Ya, Bu. Budi pasti tidak tahu hadiahnya akan membawa gelombang sebesar ini. Dan aku pun tidak tahu bahwa aku akan kembali ke lereng Asri. Bukan sebagai seorang guru, tetapi sebagai orang yang memikul sebuah pertanyaan besar. Sebenarnya, apa yang tersembunyi di dalam hutan lebat itu? Dalam perjalanan pulang, Rina menelepon. Begitu ku jawab, ia langsung bertanya dengan panik, "Bunga, kamu baik-baik saja?" Gosipnya gila banget loh. Aku yang dengar saja sampai malu. Aku menghela napas dan berusaha tertawa. Aku baik-baik saja. Tapi sepertinya aku harus kembali ke desa itu. Rina terdiam beberapa detik. Lalu berkata pelan, "Hati-hati. Di dunia ini, ada hal-hal yang terlihat seperti hadiah. Padahal sebenarnya jebakan." Setelah menutup telepon dan tiba di depan pintu kos, Bu Wati sudah duduk di sana lagi, seolah menungguku. Ia menatapku, setengah menyelidik, setengah khawatir. "Mbak Bunga, enggak apa-apa." Tiba-tiba hatiku melunak. Aku menjawab ringan, "Iya, Bu, enggak apa-apa, cuma ada urusan yang harus dibereskan." Bu Wati mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Mungkin ia sadar kali ini bukan hal yang bisa dijadikan bahan obrolan ringan. Aku masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menatap ransel usang di sudut ruangan. Aku memikirkan lereng Asri, Budi, Mbah Karto, dan patung kayu yang kini berada di dalam kantong barang bukti yang dingin. Dan sesaat, aku tahu dengan jelas apa yang harus kulakukan. Kembali ke sana bukan untuk menyelamatkan diriku sendiri dari masalah ini. Jika ada seseorang di desa yang tersesat ke jalan yang salah, aku harus menarik mereka kembali. Dengan tekad yang sangat berbeda, aku mulai bersiap untuk kembali ke lereng Asri. Jika sebelumnya aku pergi hanya dengan ransel dan ucapan selamat tinggal, kali ini ranselku juga berisi kekhawatiran, tanggung jawab, dan ketakutan samar yang tak bisa kuberi nama. Aku melipat pakaianku dengan rapi. Kupilih pakaian yang sederhana, seolah tak ingin membawa bau kota ke tempat yang telah menganggapku seperti keluarga. Melihat ransel usang itu, aku teringat 8 tahun membawanya kemana-mana. Mendaki lereng, menyeberangi sungai, berdiri di kelas, dan menumpang di rumah-rumah warga. Tapi tak pernah sekalipun ransel ini terasa seberat sekarang. Detektif Bima menelepon untuk memberitahukan jadwal. "Kami akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Aku, Detektif Bima, Pak Hendra, dan 2 polisi lain akan ikut." Ia memintaku untuk tidur lebih awal dan menyimpan tenaga. Aku menjawab akan melakukannya. Tetapi malam itu aku begadang semalaman. Di kepalaku, bayangan Mbah Karto yang duduk di beranda sambil memahat kayu dengan pisau kecilnya terus berputar. Jika Mbah Karto tahu aku berada dalam masalah ini karena patung kayu itu, apa yang akan beliau pikirkan? Dan Budi, jika anak itu melihatku kembali bersama polisi, apakah ia akan ketakutan? Pagi harinya, sebuah mobil polisi berhenti di depan kosku.
Kali ini tanpa sirene atau lampu rotator. Mobil berwarna gelap dengan plat nomor biasa, membuatku sedikit lebih lega. Detektif Bima membukakan pintu untukku dan mengangguk memberi salam. Pak Hendra duduk di kursi belakang, memegang sebuah map tebal. Tampak tenggelam dalam pikirannya sambil menatap keluar jendela. Saat mobil meninggalkan kota, gedung-gedung mulai jarang, digantikan oleh sawah, ladang, dan perbukitan. Melihat pemandangan yang bergerak mundur, hatiku menjadi tenang. Sudah lama aku tidak melewati jalan ini, tetapi setiap tikungan, setiap pohon tua di pinggir jalan, terasa anehnya familiar. Detektif Bima sesekali menanyakan hal-hal kecil, seperti kondisi jalan atau cuaca di desa pada musim ini. Aku menjawab tanpa ragu, seolah tak pernah pergi. Pak Hendra menoleh ke arahku dan berkata dengan suara rendah, "Bu Bunga, saya akan bertanya terus terang. Jika masalah ini ternyata melibatkan penduduk desa, apa Anda sanggup menghadapinya?" Aku terdiam beberapa detik. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang kutanyakan pada diriku sendiri semalaman. Aku menjawab dengan suara pelan namun jelas. Saya tidak ingin ada yang celaka, tapi jika ada yang salah, harus diluruskan. Saya hanya takut mereka salah paham. Pak Hendra mengangguk. Saya mengerti. Hal tersulit saat bekerja di lapangan adalah perasaan. Tapi justru karena perasaan itulah kita harus menangani semuanya dengan benar. Mobil berhenti di mulut jalan tanah menuju desa. Sisa perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Aku menyandang ranselku, turun dari mobil, dan menarik napas dalam-dalam. Bau tanah, rumput, dan hutan menyergap indera penciumanku. Begitu familiar hingga mataku terasa panas. Jalan ini sudah tak terhitung berapa kali kulalui. Menggendong anak, membawa sekarung beras untuk sekolah, atau berjalan di bawah guyuran hujan. Kini, saat kembali menyusurinya, segalanya masih sama, hanya hatiku yang berbeda. Begitu memasuki desa, beberapa orang mengenaliku. Terdengar panggilan pelan, "Bu Guru Bunga," disusul suara langkah kaki. Seorang nenek berambut putih menghampiri, menelusuriku dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu matanya berbinar. Ya ampun, Bu Guru sudah kembali. Aku tersenyum dan memegang tangan nenek itu. Iya, Nek. Sebentar, mau menengok para sesepuh. Pandangan nenek itu tiba-tiba berhenti pada detektif Bima, Pak Hendra, dan yang lainnya. Ia terdiam sejenak, lalu merendahkan suaranya. "Mereka ini siapa?" Aku bergegas berkata. "Oh, bapak-bapak ini ada urusan pekerjaan. Sekalian mampir ke desa kita." Nenek itu tidak bertanya lebih jauh dan mengangguk, tetapi aku melihat dengan jelas kilasan kewaspadaan di matanya. Di desa pegunungan, gosip menyebar sangat cepat, terutama jika ada orang asing, apalagi yang berpakaian kemeja rapi dan sepatu gunung baru. Kami langsung menuju rumah Mbah Karto. Jalan menanjak di ujung desa masih curam seperti dulu. Pohon jambu di depan halaman bunganya sudah gugur semua, hanya menyisakan daun hijau yang rimbun. Aku memperlambat langkah. Di dalam hati, muncul perasaan bahwa aku akan segera melakukan sesuatu yang akan menyakiti orang lain. Mbah Karto sedang duduk di beranda. Punggungnya tampak lebih bungkuk dari sebelumnya, tetapi tangannya masih memegang pisau, sedang memahat sepotong kayu. Mendengar suara langkah kaki, beliau mengangkat kepala. Matanya menyipit, lalu mengenaliku dan tersenyum cerah. "Loh, Bu Guru Bunga, kapan datang?" Aku bergegas mendekat dan membungkuk memberi salam. "Iya, Mbah. Baru saja sampai. Mau menengok Mbah." Dari dalam rumah, Budi berlari keluar. Anak itu tampak lebih tinggi. Kulitnya masih gelap terbakar matahari. Melihatku, ia berhenti sejenak, lalu bersorak. "Bu Guru." Anak itu berlari dan memelukku erat. Lengannya kurus tetapi kuat. Saat itu, jantungku terasa luruh. Aku mengelus kepalanya dan tersenyum, tetapi rasanya ingin menangis. Budi sudah besar, ya. Detektif Bima dan Pak Hendra berdiri beberapa langkah di belakang,
mengamati pemandangan itu. Pak Hendra membungkuk memberi salam pada Mbah Karto. "Selamat siang, Mbah. Kami teman Bu Guru Bunga. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan." Mbah Karto menatap mereka. Sorot matanya ramah, tetapi terselip sedikit keraguan. "Oh, silakan duduk. Rumahnya jelek begini, tidak ada yang bisa disuguhkan." Kami duduk di bangku kayu yang rendah. Aku duduk merapat di samping Budi, seolah untuk menenangkan diri. Detektif Bima memulai dengan hati-hati. "Mbah, kami dengar Mbah pernah memberikan hadiah patung kayu kepada Bu Guru Bunga. Apa Mbah ingat?" Mbah Karto langsung mengangguk. "Ingatlah, yang bentuknya burung itu, kan? Itu cuma iseng-iseng saya buat. Waktu Bu Guru mau pergi, si Budi ini merengek terus minta diberikan." Mendengar itu, tenggorokanku tercekat. Pak Hendra melanjutkan, "Mbah, boleh kami tahu dari mana Mbah mendapatkan kayu itu?" Mbah Karto terdiam sejenak. Beliau menatapku sekali, lalu menatap tangannya sendiri. "Kayu? Oh, itu saya pungut di sungai. Beberapa tahun lalu ada banjir besar. Banyak potongan kayu hitam hanyut. Saya coba bakar. Baunya wangi dan kayunya keras. Jadi saya bawa pulang buat kayu bakar. Kalau lagi iseng, ya saya pahat-pahat." Mendengar itu, Detektif Bima dan Pak Hendra saling berpandangan. Aku merasakan firasat buruk dari tatapan mereka. Detektif Bima bertanya pelan, "Apa Mbah pernah menjual kayu itu kepada seseorang?" Mbah Karto terkejut dan mengibaskan tangannya kuat-kuat. "Tidak. Mana mungkin orang tua ini menjual? Ada orang mau beli saja tidak saya kasih." Aku menoleh ke arah Mbah Karto. Jantungku berdebar kencang. "Siapa yang mau beli, Mbah?" Mbah Karto menghela napas. "Ada orang asing dari kota datang beberapa kali. Mau beli kayu hitam itu. Katanya mau kasih uang banyak. Tapi tidak saya jual. Lawong cuma buat kayu bakar dan iseng-iseng saja." Budi menyela dengan suara polosnya. Kata Mbah, "Kalau itu dijual, nanti kita nggak punya kayu bakar, Bu Guru." Suasana menjadi hening. Pak Hendra berdiri dan berjalan ke arah tumpukan kayu bakar yang tersusun rapi di sudut halaman. Ia membungkuk, menyentuh dan memeriksa satu persatu kayu di tumpukan itu. Detektif Bima mengikutinya. Aku hanya duduk diam dengan jantung berdebar-debar. Aku tahu, tumpukan kayu bakar itulah yang mungkin membawa kami semua kembali ke sini. Pak Hendra kembali dan berkata dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya. "Mbah, kayu-kayu ini sangat berharga. Menurut peraturan, tidak boleh diambil atau digunakan sembarangan. Kami tahu Mbah tidak sengaja, jadi kami tidak akan menyalahkan. Tapi mulai sekarang jangan digunakan lagi." Wajah Mbah Karto memucat. "Berharga? Ya ampun. Saya kira cuma kayu busuk." Budi menatap kakeknya, lalu menatapku. Matanya penuh kebingungan. "Bu Guru, terus burungnya bagaimana?" Aku memegang tangan Budi, berusaha menenangkan suaraku yang gemetar. "Tidak apa-apa. Bu Guru ada di sini." Detektif Bima menambahkan dengan suara lembut. "Mbah, jangan khawatir. Kami kesini untuk memastikan fakta, bukan untuk menangkap Mbah." Mbah Karto menghela napas lega, tetapi masih tampak cemas. Orang tua ini tidak tahu hukum. Kalau ada yang salah, tolong dimaafkan. Pak Hendra mengangguk. "Kami mengerti." Sore harinya, kami melakukan wawancara tambahan dengan kepala desa dan mencatat situasi lapangan. Gosip bahwa aku kembali bersama polisi menyebar sangat cepat. Ada yang menatapku dengan iba, ada yang dengan tatapan ingin tahu, dan ada yang menghindari tatapanku. Tatapan yang familiar, tetapi tetap menyakitkan. Aku sudah dianggap seperti keluarga di sini, tapi sekarang aku berdiri di atas garis batas tipis bernama kecurigaan. Malamnya, aku memutuskan untuk menginap di rumah Pak Kepala Desa. Malam di pegunungan begitu sunyi, hanya suara serangga yang terdengar. Aku berbaring di ranjang bambu, menatap atap, memikirkan Mbah Karto, Budi, dan patung kayu itu.
Aku sadar, kepulanganku kali ini barulah sebuah awal. Kebenaran mulai terungkap perlahan, dan mungkin tidak akan seringan yang kuharapkan. Malam di lereng Asri begitu sunyi hingga detak jantungku sendiri terdengar jelas di dalam dada. Berbaring di ranjang bambu rumah Pak Kepala Desa, aku berguling gelisah. Terdengar suara atap seng yang berderit ditiup angin gunung. Udara masih menyisakan aroma asap tungku. Begitu familiar hingga mengingatkanku pada suatu malam di musim dingin beberapa tahun lalu. Di bawah cahaya lampu teplok, aku sedang mengoreksi pekerjaan rumah anak-anak. Sementara di luar, hujan hutan tanpa henti mengetuk atap. Namun, perasaan malam ini berbeda dari ketenangan murni masa lalu. Pikiranku kacau balau. Wajah Mbah Karto yang memucat saat mendengar potongan kayu bakarnya adalah benda berharga terus menghantuiku. Aku tidak menyalahkannya. Bagaimana mungkin orang seperti Mbah Karto, yang seumur hidupnya hanya mengenal ladang dan api tungku, bisa memahami peraturan kota yang rumit? Tapi justru ketidaktahuan itulah yang lebih menakutkan. Karena hal itu membuat orang-orang baik menjadi mangsa empuk bagi mereka yang berniat jahat. Hampir tengah malam, terdengar suara langkah kaki ringan di luar beranda. Kukira salah dengar, tetapi tak lama kemudian terdengar suara batuk yang kukenal. Aku mengenakan jaket dan melangkah keluar. Mbah Karto berdiri di bawah pohon jambu. Punggungnya lebih bungkuk dari biasanya, dan caranya memegang tongkat seolah berhati-hati agar tidak mengganggu siapapun. "Mbah, belum tidur?" tanyaku pelan. Mbah Karto terkejut dan menoleh. Ada sedikit rasa canggung di matanya. Bu Guru Bunga. Tidak bisa tidur, kepikiran terus. Aku mempersilakan Mbah Karto duduk di beranda. Cahaya bulan yang samar menyorot kerutan dalam di wajahnya dengan jelas. Beliau terdiam lama, lalu menghela napas. Saya tidak pernah menyangka kayu bakar yang saya pungut bisa jadi masalah begini. Malah sampai menyeret Bu Guru. Saya benar-benar tidak enak hati. Kata-kata Mbah Karto membuat hatiku terasa berat. Aku menggeleng dan melembutkan suaraku. "Bukan salah Mbah. Saya juga punya tanggung jawab. Saya menerimanya tanpa bertanya dulu." Mbah Karto menggeleng. Dengan suara serak, beliau berkata, "Bukan. Bu Guru orang baik. Datang ke sini mengajari anak-anak, mengorbankan masa muda. Seharusnya saya yang berterima kasih. Kalau sampai terjadi apa-apa, saya yang akan tanggung jawab." Mendengar itu, tenggorokanku tercekat. Aku menatap kedua tangan Mbah Karto yang kasar dan kapalan karena seumur hidup memegang cangkul dan pisau. Aku mengerti betapa beratnya arti kata tanggung jawab bagi beliau, tapi aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. "Jangan bicara begitu, Mbah. Masalah ini akan diselesaikan dengan jelas oleh para detektif. Mbah cukup ceritakan apa adanya." Aku berkata lebih tegas, seolah untuk meyakinkan diriku sendiri juga. Mbah Karto mengangguk, tetapi sorot matanya masih berat. Sebelum pulang, beliau menoleh dan berkata, "Bu Guru Bunga, besok kalau para detektif bertanya lagi, saya akan ceritakan semuanya. Tidak ada yang akan saya sembunyikan." Aku menatap punggung Mbah Karto yang menghilang ke dalam kegelapan, merasa pilu sekaligus cemas. Aku tahu hari esok tidak akan mudah. Keesokan paginya, lereng Asri terbangun lebih awal dari biasanya. Mungkin karena semua orang cemas dengan kehadiran tim investigasi. Orang-orang yang pergi ke ladang melirik sekilas, dan anak-anak yang pergi ke sekolah berbisik-bisik. Saat aku keluar ke halaman, Budi sudah menungguku dengan tas sekolah usangnya. "Bu Guru," panggilnya pelan. "Hari ini mau kemana?" Aku berjongkok untuk menyejajarkan mataku dengannya. "Bu Guru masih di sini beberapa hari lagi. Jangan khawatir. Pergilah ke sekolah." Budi menatapku sejenak, lalu melontarkan pertanyaan yang membuat jantungku mencelos. "Bu Guru mau ditangkap?" "Ya?" Aku terdiam sejenak. Orang dewasa mungkin tidak membicarakannya, tetapi anak-anak merasakan segalanya. Aku mengelus kepalanya dan tersenyum. "Tidak, kok. Cuma ngobrol sama bapak-bapak itu. Bu Guru tetap guru kalian." Anak itu mengangguk,
tetapi sorot matanya masih cemas. Saat melihatnya berlari pergi, aku melihat detektif Bima sedang mengamati dari kejauhan di dekat pintu rumah Pak Kepala Desa. Ia mendekat dan berkata pelan, "Ibu Bunga, pagi ini kami berencana pergi ke sungai tempat Mbah Karto mengaku menemukan kayu itu. Bisakah Anda ikut?" Aku langsung mengangguk. Aku tahu perjalanan itu sangat penting, bukan hanya untuk memastikan asal-usul kayu, tetapi juga untuk membuktikan bahwa perkataan Mbah Karto benar. Jalan menuju sungai lebih terjal dari yang kuingat. Musim ini tanahnya masih lembab dan berlumut, membuatnya licin. Aku berjalan di depan, memberitahu di mana pijakan yang licin atau di mana harus berpegangan pada dahan pohon. Detektif Bima lebih pendiam dari biasanya, mengikuti di belakangku. Aku bisa merasakan tekanan di pundaknya. Tekanan seseorang yang sedang mengejar petunjuk dari sebuah kasus yang mungkin melibatkan sindikat besar. Sesampainya di tujuan, aku langsung mengenali sungai itu. Air jernih mengalir di antara bebatuan hitam yang licin. Di tepi air, ada bekas longsoran tanah, dan persis seperti yang digambarkan Mbah Karto, potongan-potongan kayu berwarna gelap terlihat menyembul keluar. Pak Hendra membungkuk, memeriksanya dengan sangat teliti, lalu menoleh ke detektif Bima dan berkata dengan suara rendah dan serius, "Tidak ada jejak galian buatan. Ini memang muncul karena longsoran alami." Detektif Bima mengangguk, ekspresinya sedikit lebih lega. Polisi lain mengambil foto dan mencatat koordinat. Aku menatap air yang mengalir, merasa sedikit lebih ringan, tetapi juga merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Potongan-potongan kayu yang terdiam di dasar sungai itu, seperti rahasia gunung yang terungkap setelah banjir, telah tanpa sengaja menimbulkan begitu banyak masalah. Dalam perjalanan kembali, Detektif Bima bertanya, "Ibu Bunga, pernahkah Anda melihat orang asing di sekitar sini sebelumnya?" Aku berpikir sejenak, lalu menjawab jujur. "Beberapa kali pernah lihat, tapi mereka lewat begitu saja dan penduduk desa tidak terlalu peduli. Di sini, orang asing datang bukan hal aneh. Tidak ada yang curiga." Detektif Bima menghela napas. Justru itu yang membuatnya sulit. Siang harinya, tim investigasi melakukan wawancara dengan kepala desa dan beberapa penduduk. Aku duduk di sudut, mendengarkan dalam diam. Ada yang bersikap kooperatif, ada yang tampak jelas gelisah. Saat cerita tentang kayu itu muncul, banyak yang benar-benar terkejut. Seorang pria parubaya berkata, "Kami kira itu cuma kayu busuk, dipakai buat kayu bakar. Siapa yang tahu kalau itu barang berharga?" Mendengar itu, aku semakin sadar betapa besarnya jarak antara hukum dan kehidupan di desa pegunungan yang terpencil ini. Sore harinya, Detektif Bima memanggilku secara pribadi. Ia memberiku sebotol air mineral dan berkata dengan suara lembut, "Ibu Bunga, untuk sementara, sudah terkonfirmasi bahwa Anda tidak terlibat dalam pengambilan atau jual beli. Tapi kasus ini tidak akan berhenti di sini. Ada indikasi bahwa orang-orang dari kota datang untuk mengumpulkan kayu itu." Aku menggenggam botol itu erat-erat. "Lalu, bagaimana dengan Mbah Karto dan warga desa? Kami akan merekomendasikan penanganan yang tepat. Kasus Mbah Karto adalah situasi yang tidak disengaja karena ketidaktahuan hukum, jadi Anda bisa tenang." Mendengar itu, mataku terasa panas. Aku menunduk dan berkata pelan, "Terima kasih." Malam itu, aku bertemu Mbah Karto lagi. Aku memberitahukan hasil sementara kepadanya. Mbah Karto menghela napas lega dan menangkupkan kedua tangannya seolah sedang berdoa kepada langit. "Syukurlah, benar-benar syukurlah. Saya khawatir sekali kalau sampai Bu Guru dan Budi ikut susah." Budi yang berdiri di sampingnya mendengar itu dan memeluk kakeknya. "Mbah, jangan khawatir. Kan Bu Guru bilang tidak apa-apa." Melihat pemandangan itu, aku memalingkan wajah agar tidak terlihat menangis. Aku tahu, bagi Budi, Mbah Karto adalah segalanya. Dan bagiku, lereng Asri adalah bagian dari hidupku. Malam semakin larut, dan aku duduk sendirian di beranda, menatap langit yang penuh bintang.
Teringat kamar kos sempit di kota dan tatapan ingin tahu para tetangga. Saat aku kembali, gosip mungkin masih akan ada, tetapi kini aku tidak lagi setakut dulu. Aku berada di pihak kebenaran, dan kebenaran, meskipun lambat, pasti akan terungkap. Detektif Bima mendekat dan berdiri di sampingku. Ia berkata pelan, "Ibu Bunga, besok kami akan kembali ke kota untuk membuat laporan detail. Mungkin Anda akan dipanggil beberapa kali lagi untuk investigasi tambahan. Mohon persiapkan diri." Aku mengangguk. Ya, saya siap. Sesuatu telah berubah dalam diriku. Aku bukan lagi sekadar guru desa yang naif yang hanya mengajarkan baca tulis. Aku sedang belajar menghadapi sisi gelap kehidupan. Tempat di mana batas antara baik dan jahat tidak jelas. Dan satu ketidaktahuan kecil bisa membawa akibat besar. Aku menatap lagi ke arah gunung dan hutan, berjanji pada diri sendiri. Kemanapun masalah ini akan bermuara, aku tidak akan berpaling dari tempat ini. Di sini ada orang-orang yang telah memberiku kepercayaan, dan aku tidak bisa mengkhianati kepercayaan itu. Keesokan paginya, ketika kabut tebal menyelimuti jalan setapak keluar dari lereng Asri, aku terbangun sangat pagi. Tidak ada yang membangunkanku, tetapi aku tidak bisa tidur lagi. Ada kegelisahan aneh di hatiku. Rasanya seperti berdiri di antara dua tepian sungai. Satu sisi adalah desa yang kukenal seperti rumah sendiri, dan sisi lainnya adalah kota di mana tatapan curiga menanti. Aku tahu kepulanganku kali ini akan segera berakhir, tetapi gema yang ditinggalkannya sepertinya tidak akan mudah mereda. Detektif Bima dan Pak Hendra bersiap untuk segera berangkat pagi itu. Sebelum pergi, Pak Hendra meminta untuk berbicara denganku secara pribadi. Kami duduk di bawah pohon jambu di depan rumah Pak Kepala Desa. Tempat yang sama di mana aku sering makan bersama penduduk desa, tertawa dan bercanda seperti satu keluarga. Pak Hendra menatapku cukup lama, lalu berkata dengan suara rendah namun tulus, "Bu Bunga, sejujurnya, tanpa Anda, kasus ini tidak akan bisa kami selesaikan secepat ini. Anda tidak hanya membantu institusi, tetapi juga membantu warga di sini." Aku sedikit canggung dan menggeleng. "Tidak, Pak. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak ingin ada orang yang diperlakukan tidak adil." Pak Hendra tersenyum dengan sorot mata yang jauh lebih lembut dari saat pertama kali bertemu. Karena Bu Bunga menjaga hati itu, saya jadi merasa tenang. Tapi mulai sekarang, Anda harus berhati-hati. Ada orang-orang yang tidak suka jika kebenaran terungkap. Mendengar itu, punggungku terasa dingin. Aku sadar masalah ini tidak akan selesai hanya dengan beberapa potong kayu atau sebuah desa terpencil. Aku mengangguk, menyimpan setiap kata-katanya di dalam hati. Detektif Bima yang berada di dekatnya mendengar itu dan menyela. "Ibu Bunga, saat kembali ke kota, jika ada yang bertanya, katakan saja Anda membantu investigasi. Selebihnya biar kami yang urus." Aku menatap detektif Bima dan untuk pertama kalinya melihat dengan jelas kelelahan di matanya. Aku berkata pelan, "Bapak juga hati-hati. Sepertinya masalah ini belum selesai." Ia tersenyum tipis. "Sudah biasa dalam pekerjaan ini." Mobil bersiap untuk berangkat. Sebelum naik, aku menoleh sekali lagi ke arah lereng Asri. Budi berdiri di awal jalan menanjak, dengan tas sekolah usangnya, menatapku tanpa berkedip. Aku mendekat dan memegang tangannya. "Budi, Bu Guru harus ke kota beberapa hari." Aku berkata pelan. Khawatir anak itu akan sedih. Anak itu mengangguk, berusaha bersikap dewasa. "Saya tahu, jangan khawatirkan kami." Aku mengeluarkan sebuah buku tulis baru dari sakuku dan memberikannya. "Belajar yang rajin. Ya? Nanti kalau Bu Guru kembali harus dibacakan." Anak itu memeluk buku tulis itu ke dadanya dan mengangguk begitu kuat seolah lehernya akan patah. Mbah Karto melihat pemandangan itu dari belakang. Matanya memerah. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya membungkuk dalam-dalam saat mobil kami mulai berjalan. Pemandangan itu membekas di hatiku sepanjang perjalanan menuruni gunung. Sesampainya di kota, segalanya kembali bising dan sibuk.
Seolah tempat bernama lereng Asri tidak pernah ada. Begitu turun dari mobil di depan kos, Bu Wati sudah berdiri di sana dengan sapu di tangannya. Menatapku tanpa berkedip. Mbak Bunga sudah pulang. Suaranya terdengar lebih lembut dari beberapa hari lalu. Iya Bu. Baru saja sampai, jawabku. Bu Wati ragu sejenak, lalu bertanya, urusannya sudah beres? Aku tidak menjawab dengan jelas. Hanya tersenyum. Iya, Bu. Sedang dalam proses. Ia mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Mungkin rasa ingin tahunya masih besar, tetapi setidaknya tatapannya tidak lagi menginterogasi seperti sebelumnya. Aku naik ke kamar, menutup pintu, dan bersandar di baliknya sambil menghela napas lega. Meskipun kamar kos ini sempit, untuk saat ini, ia memberikan rasa aman yang langka. Belum sempat beristirahat. Ponselku berdering. Rina. Bunga. Kamu sudah kembali. Suara Rina terdengar campuran antara senang dan khawatir. Iya, baru saja sampai. Bagaimana? Tidak ada masalah, kan? Tanya Rina dengan cepat. Aku menceritakan secara singkat hal-hal yang bisa kuceritakan. Rina terdiam lama, lalu menghela napas. Jujur, ya. Kamu itu baik. Tapi karena kamu orang baik yang terseret masalah begini, aku jadi ikut cemas. Aku tersenyum sedih. Aku juga tidak menginginkannya. Tapi aku tidak bisa pura-pura tidak tahu. Rina berdecak. Iya, kamu memang tipe orang yang suka cari susah. Pokoknya, kalau ada apa-apa, telepon aku. Setelah menutup telepon, aku duduk dalam diam sejenak. Di luar, suara mobil dan tawa orang-orang terdengar riuh. Aku memikirkan tatapan mata orang-orang di lereng Asri, Mbah Karto dan Budi, serta orang-orang asing yang ingin membeli kayu hitam itu. Ada benang tak kasat mata yang menghubungkan mereka semua, dan aku berada di tengah-tengahnya. Sore harinya, Detektif Bima menelepon. Suaranya lebih serius dari biasanya. Ibu Bunga. Ada yang ingin saya sampaikan. Malam ini kami memanggil salah satu orang yang mencoba membeli kayu di desa. Sepertinya masalah ini akan lebih rumit dari yang diperkirakan. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Apa akan berpengaruh pada Mbah Karto? Untuk saat ini tidak. Tapi mungkin kami butuh kesaksian tambahan dari Anda mengenai hal-hal yang Anda dengar di desa. Aku langsung menjawab, baik. Panggil saja kapanpun dibutuhkan. Setelah menutup telepon, aku duduk dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Memberi kesaksian tidak menakutkan. Yang kutakutkan adalah jika orang-orang tak bersalah terluka saat kebenaran terungkap. Tapi aku juga tahu, jika aku menutupi kebenaran, akan lebih banyak orang yang dimanfaatkan dan terseret ke dalamnya. Beberapa hari berikutnya, aku hidup dalam penantian. Setiap kali telepon dari nomor tak dikenal berdering, jantungku berdebar. Di lingkungan kos, gosip belum sepenuhnya hilang. Ada yang waspada terhadapku, ada yang sengaja bersikap ramah untuk mencari informasi. Aku belajar untuk diam. Aku pergi bekerja, pulang, tidak memberi penjelasan, dan tidak membela diri. 8 tahun di pegunungan telah mengajariku satu hal. Tidak semua orang perlu mendengar jawabanku. Suatu sore saat pulang kerja, Detektif Bima menelepon, memintaku datang ke kantor polisi. Kali ini suasananya jauh lebih berat. Di ruang interogasi, selain Detektif Bima dan Pak Hendra, ada seorang pria yang baru pertama kali kulihat. Pakaiannya rapi, tatapannya tajam dan dingin. Pak Hendra memperkenalkan, beliau adalah Pak Surya dari Dinas Kehutanan. Pak Surya menatapku dan langsung bertanya, Ibu Bunga Lestari, Anda yakin tidak pernah melakukan jual beli atau pertukaran apapun terkait kayu itu? Aku menatap matanya lurus-lurus dan menjawab dengan jelas. Saya yakin. Saya hanya menerima hadiah perpisahan dari murid saya. Pak Surya mencatat sesuatu, lalu bertanya lagi. Pernahkah Anda mendengar seseorang menyebutkan tentang penjualan kayu ke pihak luar? Aku menceritakan semua yang pernah kudengar, tanpa menambah atau mengurangi detail sekecil apapun.
Setelah aku selesai bicara, ruangan itu hening sejenak. Pak Hendra menghela napas dan berkata perlahan, "Ini sudah cukup untuk menentukan arah investigasi." Detektif Bima menatapku dan mengangguk ringan. Aku tahu peranku belum selesai, tetapi setidaknya aku merasa lega karena telah berjalan di jalan ini tanpa mengkhianati nurani. Malam itu, aku pulang sangat larut. Membuka pintu dan duduk di ranjang, seluruh kelelahan serasa menghantam tubuhku. Tapi di tengah kelelahan itu, hatiku terasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu jalan di depan masih panjang dan penuh cobaan, tetapi aku tidak sendirian. Ada orang-orang seperti Detektif Bima dan Pak Hendra, dan di lereng Asri, ada orang-orang yang diam-diam menungguku kembali, bukan sebagai saksi kasus, tetapi sebagai bu guru bunga. Aku menatap keluar jendela, ke arah cahaya lampu jalan yang masuk dengan samar. Kemanapun masalah ini akan membawaku, aku berjanji akan kembali. Di sana ada anak-anak yang memanggilku guru, dan ada orang-orang yang telah mempercayaiku. Aku tidak bisa membiarkan kepercayaan itu terkubur bersama potongan kayu yang tak bersalah. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan lambat, seperti baterai jam tua yang hampir habis. Aku tetap beraktivitas seperti biasa, berangkat kerja ke sebuah bimbingan belajar sebagai guru honorer, berbelanja sayur, memasak, dan menelepon orang tuaku setiap malam. Namun, di dalam hati, rasanya selalu seperti berjalan di atas lapisan es tipis. Siap retak kapan saja jika aku salah melangkah. Aku tahu aku berada dalam posisi yang canggung. Bukan lagi orang luar sepenuhnya, tetapi juga belum sepenuhnya terseret ke pusat badai. Perasaan itu, lebih dari ketakutan yang jelas, terasa sangat melelahkan. Suatu pagi, saat sedang merapikan materi ajar, teleponku berdering. Di layar tertera nama ibu. Aku terdiam sejenak. Sejak masalah ini terjadi, aku sengaja tidak menelepon ke rumah. Bukan karena lupa, tetapi karena aku takut mendengar suara ibuku yang penuh kekhawatiran, yang akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tak tahu bagaimana harus kujelaskan. Saat ku jawab, suara ibu yang kukenal namun terdengar lebih cemas dari biasanya menyapa. "Nak, kamu tidak apa-apa, kan?" Aku menggenggam ponsel erat-erat. "Iya, Bu." "Kenapa bertanya begitu?" Ibu menghela napas dan merendahkan suaranya. "Di kampung sini gosipnya macam-macam. Bapakmu dengar, jadi gelisah terus. Katanya kamu keluar masuk kantor polisi, tersangkut kasus." Aku memejamkan mata. Aku sudah menduga telepon seperti ini akan datang. Tapi saat benar-benar terjadi, jantungku terasa diremas. "Tidak ada yang serius, Bu. Hanya membantu saja. Aku tidak melakukan kesalahan apapun." Ibu terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan suara serak, "Jujur sama Ibu. Tidak perlu ada yang ditutupi. Ibu hanya perlu tahu kamu aman." Mendengar itu, mataku terasa panas. "Aku aman, Bu. Ibu percaya padaku, kan?" Di seberang sana, terdengar suara bapak batuk pelan. Lalu, suara bapak yang rendah, pelan, tetapi tegas terdengar. "Bunga, apapun yang kamu lakukan, ingat satu hal, keluarga kita mungkin tidak kaya, tapi kita tidak pernah melakukan hal yang memalukan. Bapak percaya padamu." Satu kalimat itu nyaris membuatku menangis. Aku hanya bisa menjawab iya, Pak. Iya, berulang kali, berusaha menjaga suaraku agar tetap tenang. Setelah menutup telepon, aku duduk termenung untuk waktu yang lama. Di luar jendela, matahari belum sepenuhnya bersinar, debu-debu tampak melayang di udara. Aku merasa kecil, tetapi tidak sendirian. Setidaknya, ada keluarga yang mempercayaiku, meskipun mereka tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Sore itu, Detektif Bima menelepon lagi, memintaku datang ke kantor polisi. Suaranya tidak tergesa-gesa, tetapi ada ketegangan yang lebih terasa dari sebelumnya. "Ibu Bunga, ada fakta baru. Mohon datang sebentar." Dengan hati berat, aku tiba di sana. Di ruang interogasi,
Selain Detektif Bima dan Pak Hendra, ada Pak Surya dari Dinas Kehutanan dan seorang pria asing. Pria itu berperawakan kecil dan kurus. Wajahnya menunjukkan jejak kehidupan yang keras. Tangannya saling bertaut, dan pandangannya selalu ke lantai. Detektif Bima memperkenalkan. Beliau adalah Pak Joko. Dia yang beberapa kali naik ke wilayah lereng Asri. Mendengar itu, jantungku berdebar kencang. Aku langsung tahu. Bukan karena wajahnya familiar, tetapi karena dia adalah tipe orang yang pernah kulihat sekilas di desa. Tipe orang yang mendekat untuk membeli segala macam barang. Menawarkan uang dengan suara ringan seolah sedang membeli sayuran. Pak Joko mengangkat kepala dan menatapku. Pandangannya menyapuku dengan sangat cepat, lalu kembali jatuh ke lantai. Detektif Bima langsung bertanya, "Anda ingat ibu guru ini?" Pak Joko ragu-ragu, lalu mengangguk. "Iya, pernah lihat di desa. Yang mengajar itu." Detektif Bima melanjutkan, "Kami dengar Anda mencoba membeli kayu dari desa itu. Tolong jelaskan." Pak Joko menghela napas dan berkata dengan suara gemetar, Saya hanya disuruh. Ada orang yang menyuruh saya mencari tahu rumah mana yang punya kayu hitam dan membelinya. Saya tidak tahu kalau itu kayu berharga. Saya juga cuma cari uang sedikit-sedikit." Pak Hendra berkata dengan suara tegas, "Siapa yang menyuruh?" Pak Joko terus menggeleng. "Tidak dikasih tahu namanya, cuma telepon, kasih tahu tempat, dan kasih uang." Saya takut. Seluruh ruangan hening. Aku menatap Pak Joko dan melihat tidak hanya kelicikan, tetapi juga ketakutan yang tulus di wajahnya. Tiba-tiba aku teringat Mbah Karto. Dua orang di ujung benang yang sama. Satunya lugu karena kemiskinan. Satunya lagi nekat karena kemiskinan. Detektif Bima menoleh padaku. "Ibu Bunga, apakah Anda pernah melihat orang ini di desa?" Aku menatap Pak Joko, mencoba mengingat. Aku tidak bisa bilang yakin, tetapi perawakan seperti ini, suara seperti ini, rasanya pernah ku dengar. Pak Joko terkejut dan menatapku. Ada permohonan di matanya. Aku tahu satu kataku bisa membuatnya dalam masalah besar, tetapi aku juga tidak bisa berbohong. Aku hanya mengatakan bahwa rasanya familiar. Detektif Bima mengangguk dan mencatat sesuatu. Pak Hendra menatapku dengan sorot mata yang dalam, seolah mengerti apa yang sedang kupikirkan. Setelah pemeriksaan selesai, Detektif Bima mengantarku keluar. Ia berkata pelan, hanya agar aku yang mendengar, "Ibu Bunga, mungkin Anda akan dipanggil beberapa kali lagi. Tapi jangan khawatir, arah investigasi sudah benar, dan kami tidak akan membiarkan orang tak bersalah terseret." Aku mengangguk. Saya hanya berharap semua cepat jelas. Demi saya dan demi warga desa. Detektif Bima menatapku sejenak, lalu berkata, "Tidak semua orang bisa melakukan apa yang Anda lakukan." Kata-kata itu, alih-alih membuat hatiku ringan, justru menambah beban tanggung jawabku. Aku tidak ingin menjadi pahlawan atau korban. Aku hanya ingin kembali menjadi guru biasa. Kembali ke rutinitas di mana aku bisa mendengar suara anak-anak membaca dan mengomeli mereka karena tidak mengerjakan PR. Beberapa hari setelah itu, gosip di lingkungan kos perlahan mereda. Mungkin karena tidak ada lagi mobil polisi yang datang, atau mungkin karena orang-orang sudah menemukan topik pembicaraan baru. Bu Wati benar-benar berubah sikap terhadapku. Ia tidak banyak bertanya, hanya berkata, "Mbak Bunga, maaf ya kalau kemarin saya ngomong yang enggak-enggak. Lupakan saja." Aku tersenyum ringan. "Tidak apa-apa Bu, tapi dalam hati aku tahu, luka yang pernah ada tidak akan hilang begitu saja. Tidak semua orang punya kesabaran untuk menunggu kebenaran." Suatu malam, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Kalau tahu diri, diam saja." Hanya satu kalimat, tanpa nama atau penjelasan. Tanganku terasa dingin. Aku membaca ulang pesan itu beberapa kali. Jantungku berdebar kencang. Aku teringat pesan Pak Hendra. Ada orang-orang yang tidak suka jika kebenaran terungkap. Aku tidak membalasnya. Aku mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya ke Detektif Bima.
Beberapa menit kemudian, ia menelepon. "Ibu Bunga, tenang. Jangan khawatir. Mulai sekarang, jika ada hal aneh, langsung laporkan pada saya." Setelah menutup telepon, aku menatap layar ponsel yang meredup di dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya, aku merasa dengan jelas bahwa aku tidak hanya berhadapan dengan kasus administratif atau hukum, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan berbahaya. Namun anehnya, alih-alih panik, ada semacam keteguhan aneh yang kurasakan. Mungkin karena aku sudah terlalu jauh untuk mundur, atau karena aku teringat tatapan Budi, Mbah Karto, dan orang tuaku. Aku berpikir, seandainya hari itu aku tidak menggantung patung kayu itu di mobil, mungkin aku tidak akan terseret dalam masalah ini. Tapi seandainya aku berpaling dan pura-pura tidak tahu, mungkin aku akan mengkhianati tahun-tahun yang telah kujalani dan kuajarkan di lereng Asri. Malam itu, aku menulis buku harian. Setelah sekian lama, aku menulis tentang patung kayu, tentang jalan setapak di gunung, tentang orang-orang baik dan orang-orang serakah. Aku menulis untuk mengingatkan diriku sendiri mengapa aku memulai ini, dan mengapa aku tidak bisa berhenti di tengah jalan. Di luar, angin bertiup dan lampu jalan bergoyang. Aku tahu badai yang lebih besar mungkin akan datang, tetapi aku juga tahu aku tidak sendirian. Dan apapun hasilnya nanti, aku akan terus maju sebagai Bunga Lestari, seorang guru yang telah mendedikasikan masa mudanya di gunung, dan kini sedang belajar untuk berdiri tegak di tengah cobaan hidup. Pesan ancaman hari itu tidak datang lagi, tetapi meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di benakku. Aku menjalani hidup seperti biasa, tetap pergi bekerja, membeli sayuran, memasak, dan menelepon orang tuaku setiap malam. Namun, di dalam hati, rasanya selalu seperti berjalan di atas es tipis. Siap runtuh kapan saja jika salah melangkah. Aku tidak menceritakan soal pesan itu kepada orang tuaku. Memberitahu mereka hanya akan menambah kekhawatiran, dan aku tak ingin mereka begadang lagi karenaku. Suatu pagi, saat hendak berangkat, Detektif Bima menelepon. Suaranya lebih pelan dari biasanya. "Ibu Bunga, bisakah Anda meluangkan waktu hari ini? Anda harus menghadiri konfrontasi." Aku terdiam sejenak. Konfrontasi dengan siapa? Dengan orang yang diduga sebagai otak dari jaringan pengumpul ini. Anda tidak perlu banyak bicara. Cukup konfirmasi apa yang Anda tahu. Pak Hendra juga akan ada di sana. Aku menarik napas dalam-dalam. Baik, saya akan datang. Kali ini, aku tidak sepanik sebelumnya. Mungkin karena aku sudah terbiasa dipanggil ke ruangan yang dingin, menerima tatapan curiga, dan merasa cemas. Aku mengenakan kemeja berwarna terang dan mengikat rambutku dengan rapi. Sebelum berangkat, aku menatap diriku di cermin dan berjanji, aku tidak melakukan kesalahan. Jangan takut, ruang konfrontasi berada di lantai paling atas. Udaranya dingin, dan lampu neon putih membuat segalanya tampak kaku. Pria yang duduk di seberangku belum pernah kutemui secara langsung. Tetapi sekali lihat saja aku tahu mengapa Detektif Bima menyebutnya sebagai otak. Tatapannya tajam, ada senyum tipis di sudut bibirnya, dan sikapnya penuh percaya diri, berbeda dengan Pak Joko yang kutemui sebelumnya. Ia menatapku dan tersenyum miring. "Guru desa, ya?" Kata-katanya ringan, tetapi aku bisa merasakan dengan jelas penghinaan di dalamnya. Aku tidak menjawab. Pak Hendra berkata dengan suara tegas, "Fokus pada pertanyaan. Ini bukan tempat untuk menyindir." Detektif Bima langsung bertanya, "Apakah Anda pernah menyuruh orang ke desa lereng Asri untuk membeli kayu?" Pria itu tersenyum tipis. "Tempat saya berbisnis bukan cuma satu atau dua. Tidak bisa saya ingat semua." Detektif Bima menoleh ke arahku. "Ibu Bunga, apakah Anda pernah melihat atau mendengar tentang orang ini di desa?" Aku menatap pria itu, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Saya tidak pernah melihatnya secara langsung. Tapi cara pembelian dan penawaran harga yang dijelaskan oleh Pak Joko sangat mirip dengan cerita orang-orang yang pernah datang ke desa. Pria itu mengangkat bahu.
Kalau cuma cerita dari orang lain, siapapun bisa bilang mirip. Pak Hendra menatapnya lurus-lurus. Ingat, kami tidak sedang bercanda. Konfrontasi berlangsung hampir 2 jam. Aku tidak banyak bicara, tapi semua yang kukatakan adalah kebenaran, tanpa menambah atau mengurangi untuk menyenangkan siapapun. Saat konfrontasi selesai, pria itu berdiri dan menatapku sekilas. Ada sesuatu yang mengerikan di tatapannya, tetapi aku tidak memalingkan muka. Aku balas menatapnya, untuk menunjukkan bahwa aku tidak akan lari. Begitu keluar dari ruangan, kakiku terasa lemas. Detektif Bima memegang lenganku dan berkata pelan, "Anda melakukannya dengan baik." Aku memaksakan senyum. Saya hanya mengatakan apa yang saya tahu. Pak Hendra menepuk pundakku ringan. Itu sudah cukup, selebihnya biar hukum yang bekerja. Dalam perjalanan pulang, aku menyadari satu hal. Kasus ini belum berakhir, tetapi aku bukan lagi orang yang hanya menunggu secara pasif. Aku sedang berjalan bersama kebenaran, meskipun jalan itu tidak nyaman. Sore itu, aku pulang kerja lebih awal. Aku ingin memasak makan malam yang layak, sebagai cara untuk menghibur diri sendiri. Saat sedang mencuci sayuran, telepon berdering. "Ibu, Bunga, katanya kamu mau pulang kampung." Tanya ibu dengan suara campuran senang dan khawatir. Aku berhenti. "Ibu tahu dari mana?" "Tadi bapak ketemu paman di kantor kecamatan. Katanya orang dari Pemda menanyakan kabarmu. Bapak menduga kamu pasti lelah." Aku menghela napas, hatiku menghangat. "Iya, Bu. Aku juga berpikir mau pulang beberapa hari." Ibu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Pulanglah, Nak. Apapun yang terjadi, pulanglah ke rumah. Bapak dan ibu ada di sini." Tenggorokanku tercekat. Saat itulah aku sadar betapa tegangnya aku selama ini. Aku perlu pulang. Bukan sebagai saksi atau orang yang terkait kasus, tetapi sebagai seorang anak. Aku memberitahu detektif Bima bahwa aku akan pulang kampung beberapa hari. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik, tapi tolong tetap jaga komunikasi. Jika ada apa-apa, saya akan segera hubungi." Kembali ke kampung halaman rasanya seperti bisa bernapas lega. Jalanan desa yang kecil, rumpun bambu di depan gang, gonggongan anjing di sore hari, semuanya sederhana dan damai. Orang tuaku menyambutku dengan sayur hangat. Mereka tidak banyak bertanya. Bapak hanya berkata, "Sudah pulang." Itu saja sudah cukup. Ibu diam-diam menatapku, seolah memeriksa apakah berat badanku turun. Malam itu, aku tidur nyenyak, tanpa mimpi, tanpa terbangun kaget oleh dering telepon. Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi, membantu ibu memasak, dan mendengarkan cerita bapak tentang ladang. Rasanya seperti mengisi ulang energi. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Di hari kedua, sore harinya, detektif Bima menelepon. "Ibu Bunga, saya beritahu ini agar Anda bisa mempersiapkan diri. Kasus ini kemungkinan besar akan dibawa ke pengadilan. Jika itu terjadi, Anda mungkin harus bersaksi di pengadilan." Aku terdiam. Pengadilan. Dua kata itu terasa berat. Aku menatap halaman rumah, tempat bapak sedang menyiram tanaman dan ibu sedang menyiangi sayuran. Aku bertanya pelan, "Kalau saya tidak bersaksi, bagaimana?" Detektif Bima menjawab dengan tegas, "Anda punya hak untuk itu. Tapi jika Anda bersaksi, kesaksian Anda akan sangat penting." Aku menutup telepon dan duduk termenung. Teringat Mbah Karto dan Budi, warga desa lereng Asri. Teringat pria di ruang konfrontasi dan pesan ancaman itu. Dan teringat kata-kata bapak, "Keluarga kita mungkin tidak kaya, tapi kita tidak pernah melakukan hal yang memalukan." Malam itu, aku berbicara dengan orang tuaku. Aku hanya menceritakan seperlunya agar mereka tidak kaget. Setelah mendengarkan, bapak terdiam lama, lalu berkata, "Kalau kamu sudah memilih jalan ini, kamu harus menyelesaikannya sampai tuntas. Bapak dan ibu khawatir, tapi kami tidak akan melarang."
Ibu memegang tanganku. Matanya memerah. Nak, ibu hanya ingin kamu hidup tenang. Tapi kalau dia membuatmu tidak tenang, lebih baik bicara. Kata-kata mereka melepaskan ikatan di hatiku. Aku sadar, aku berdiri bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk orang-orang yang telah mempercayaiku, dan untuk cara hidupku sendiri. Malamnya, aku duduk di beranda, menatap bulan di langit. Aku merindukan malam-malam di lereng Asri yang lebih sunyi dari ini. Aku tahu perjalanan lain menanti. Mungkin perjalanan yang lebih berat, tetapi aku sudah siap. Aku mengirim pesan singkat ke Detektif Bima. Jika dibutuhkan, saya akan bersaksi. Setelah mengirim pesan itu, hatiku terasa ringan. Apapun hasilnya, aku telah memilih untuk tidak berpaling. Dan bagiku, itu sudah menjadi sebuah hasil. Aku tinggal di kampung halaman 2 hari lagi sebelum surat panggilan resmi datang. Amplop berwarna kuning pucat dengan tulisan tercetak rapi. Namaku tertulis dengan jelas. Ibu yang menerimanya, saat tukang pos baru saja pergi. Tangan ibu gemetar. Aku melihat kecemasan di matanya, tetapi ibu buru-buru memalingkan muka, seolah tak ingin aku melihat kelemahannya. Dari kantor, ya? Tanya ibu, berusaha terdengar biasa. Iya, Bu. Soal yang kemarin saya ceritakan. Aku tidak bicara lebih jauh. Aku tak ingin ibu membayangkan pengadilan, kursi saksi, dan tatapan orang-orang asing. Tapi aku tahu ibu tahu. Tanpa perlu kuceritakan, ibu bisa merasakannya. Sore itu, Bapak memanggilku ke beranda. Malam di desa begitu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Bapak menyalakan rokok, mengisapnya dalam-dalam, baru kemudian bicara. Sudah kamu putuskan, ya? Aku mengangguk. Iya, Pak. Sudah saya pikirkan baik-baik. Bapak mengangguk. Beliau tidak melarang atau memberi dorongan klise. Beliau hanya berkata sangat pelan. Nanti di pengadilan, jawab saja apa yang ditanya. Sesuai dengan apa yang kamu lihat. Jawab yang kamu tahu, jangan ditambah, jangan dikurangi. Itu sudah cukup. Aku menjawab iya, Pak, dengan pelan. Kata-kata itu sama persis dengan cara Bapak mengajariku sejak kecil. Saat ujian, saat kerja kelompok, bahkan saat aku dituduh salah mengambil barang teman. Kejujuran Bapak yang telah bertahan puluhan tahun menjadi pegangan terbesarku saat ini. Hari saat aku kembali ke kota, ibu bangun pagi-pagi sekali dan memasak bubur untukku. Beliau membekaliku beberapa toples sambal dan ikan asin kering, mengomel tentang banyak hal seperti saat aku masih kuliah dulu. Aku memeluk ibu dan merasakan pundaknya yang kurus sedikit bergetar. Aku tahu ibu takut, tetapi ibu tidak menahanku. Kembali ke kota, aku tidak lagi merasa tertekan seperti sebelumnya. Mungkin karena aku sudah menerima kenyataan bahwa masalah ini akan berjalan sampai tuntas. Aku menelepon Detektif Bima, memberitahukan bahwa aku sudah menerima surat panggilan. Ia hanya berkata singkat, "Kuatkan hati Anda. Kami akan ada di sana." Hari persidangan datang lebih cepat dari yang kuduga. Pagi itu, aku bangun sangat pagi. Kupilih pakaian yang rapi dan sederhana, bukan untuk meninggalkan kesan, tetapi untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa aku datang ke sana bukan dengan status khusus, melainkan hanya sebagai seseorang yang akan mengatakan kebenaran. Di depan gerbang pengadilan, aku bertemu Detektif Bima dan Pak Hendra. Pak Hendra menatapku dan mengangguk, seolah menenangkanku. Detektif Bima memberiku sebotol air mineral dan berkata pelan, "Tenang, jawab saja apa yang ditanya. Tidak ada yang akan macam-macam dengan Anda." Aku masuk ke ruang sidang. Jantungku berdebar kencang, tetapi tidak lagi panik. Kulihat sekeliling, pria yang pernah berkonfrontasi denganku duduk di kursi terdakwa. Ia menunduk, tidak menatap siapapun. Pak Joko tidak terlihat. Mungkin ia berada di tempat lain atau kasusnya dipisahkan. Aku tidak tahu, dan tidak ingin tahu lebih jauh. Saat namaku dipanggil, aku berdiri dan berjalan ke depan. Saat itu,
Tiba-tiba aku teringat mimbar di sekolah lereng Asri. Perasaan berdiri di depan banyak pasang mata yang menungguku bicara ternyata tidak jauh berbeda. Mereka bertanya tentang patung kayu itu. Aku bercerita dari awal, pelan dan jelas. Tentang Budi, tentang Mbah Karto, tentang hari perpisahan, dan tentang bagaimana aku menggantung patung itu di mobil tanpa berpikir apa-apa. Aku bercerita tentang wajah pucat petugas tol dan suara sirene yang meraung-raung di tengah jalan tol. Aku menceritakannya persis seperti yang kualami, tanpa menambah emosi, tetapi aku tidak menyembunyikan kebingungan dan ketakutan saat itu. Pengacara pihak seberang bertanya beberapa hal dengan gigih. Apakah aku tahu nilai patung itu? Apakah aku pernah mendengar pembicaraan jual beli? Aku menjawab apa adanya, bahwa aku tidak tahu, hanya mendengar samar-samar, dan tidak pernah terlibat dalam transaksi apapun. Sesaat, pria itu mengangkat kepala dan menatapku. Tatapannya tidak lagi tajam seperti dulu. Ada campuran kelelahan di sana. Aku tidak menatapnya lama. Aku tidak merasa puas. Tidak juga merasa kasihan. Aku hanya merasa sedih. Sedih karena orang-orang seperti Mbah Karto dan Budi, tanpa sengaja, terseret ke dalam pusaran ini karena keserakahan orang lain. Setelah kesaksianku selesai, aku kembali ke tempat duduk. Kakiku sedikit gemetar. Detektif Bima berdiri dan membantuku duduk, lalu berbisik sangat pelan. Anda hebat. Aku menghela napas panjang. Saat itulah aku sadar punggungku basah oleh keringat. Keluar dari pengadilan, aku menelepon orang tuaku. Aku tidak bercerita detail, hanya berkata, "Sudah selesai, Bu." Di seberang sana, ibu menghela napas lega, dan bapak hanya berkata, "Pulang. Istirahat." Beberapa hari berikutnya, aku hidup dalam kelegaan dan penantian. Kasus ini belum berakhir, tetapi peranku untuk sementara sudah selesai. Aku kembali mengajar di bimbingan belajar. Setiap kali berdiri di depan kelas, aku merasa kembali ke tempat yang seharusnya. Huruf-huruf dan tatapan mata anak-anak menenangkan hatiku. Suatu sore, saat sedang menyusun materi ajar, Detektif Bima menelepon. Suaranya terdengar lebih santai dari sebelumnya. "Ibu Bunga, saya mau memberitahukan kabar. Hasil investigasi telah mengonfirmasi bahwa ibu sama sekali tidak terkait dengan kasus ini. Berkas kasus ibu sudah ditutup." Aku terdiam beberapa detik, lalu bertanya, "Bagaimana dengan warga desa? Mbah Karto dan yang lainnya?" Diputuskan tidak ada unsur kesengajaan. Akan ditangani di tingkat institusi dengan memperkuat perlindungan kawasan dan penyuluhan kepada warga. Aku memejamkan mata. Tenggorokanku tercekat. Jadi, sekarang sudah tidak apa-apa? Untuk Ibu Bunga, ya, sudah tidak apa-apa. Setelah menutup telepon, aku duduk untuk waktu yang lama. Rasanya seperti tali yang tegang selama berbulan-bulan akhirnya putus. Tapi aku tahu, tidak semua hal kembali seperti semula. Gosip, tatapan curiga yang pernah ada, mungkin tidak akan hilang sepenuhnya. Tapi setidaknya, aku tidak menundukkan kepala di hadapan mereka. Malam itu, aku mengirim pesan ke nomor ponsel Pak Kepala Desa, untuk Budi, "Bu Guru baik-baik saja. Belajar yang rajin, ya?" Sebuah pesan singkat. Tak lama kemudian, balasan datang dengan ejaan yang berantakan. "Bu, saya tunggu Bu Guru." Aku menatap layar ponsel, dan tanpa sadar air mataku mengalir. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Ia hanya beralih ke tahap lain yang lebih lembut, tetapi lebih dalam. Setelah menerima telepon dari Detektif Bima, aku duduk lama di kamar kosku yang kecil, tanpa menyalakan lampu. Cahaya lampu jalan dari luar jendela memantul di dinding yang bernoda, menciptakan seberkas cahaya samar. Selama berbulan-bulan aku menantikan saat ini, tetapi ketika ia datang, aku tidak menangis atau bersorak. Hanya ada perasaan hampa yang aneh, seolah tali yang menekan dadaku telah putus, menyisakan ruang kosong yang belum terasa biasa. Berkas kasusku ditutup. 4 kata itu bergema di kepalaku, ringan, tetapi juga berat.
Ringan karena aku tidak perlu lagi dipanggil untuk interogasi yang menegangkan. Tidak perlu lagi was-was setiap kali telepon berdering. Berat karena meskipun hukum telah membuktikan aku tidak bersalah, jejak kejadian ini di benak orang-orang tidak akan mudah terhapus. Keesokan harinya, aku mengambil cuti, bukan karena lelah, tetapi karena butuh waktu untuk bernapas. Aku membersihkan kamar, mengelap setiap sudut, dan mencuci pakaian-pakaian lama yang berbau kampung halaman. Saat melipat pakaian, aku menemukan gantungan untuk kaca spion tengah. Tempat kosong di mana patung kayu itu dulu tergantung masih ada di sana. Aku menggenggam gantungan itu. Ada rasa perih di sudut hatiku. Hadiah dari Budi memang sudah tak ada di sana. Tetapi kisah yang melekat padanya justru terasa lebih hidup dari sebelumnya. Siang harinya, Rina datang. Begitu masuk ke kamar, ia langsung memelukku erat. "Bunga, akhirnya selesai juga," kata Rina, dengan suara campuran antara senang dan kasihan. Aku tersenyum tipis. "Iya, satu rintangan sudah lewat." Rina mendudukkanku di ranjang dan berceloteh tanpa henti. Cerita tentang gosip di lingkungan kos yang sudah mereda, tentang orang-orang yang kini sudah punya topik pembicaraan baru. Rina menatapku dengan wajah yang jauh lebih serius dari biasanya. "Kamu tahu, enggak semua orang punya keberanian untuk melalui hal kayak gini sampai akhir. Kamu berhasil." Aku menggeleng. "Bukan karena berani. Aku hanya tidak tahan dengan perasaan jika aku diam saja." Rina terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Justru karena itu aku salut sama kamu." Sore itu, Pak Kepala Desa dari lereng Asri menelepon. Suara di seberang sana masih terdengar hangat. "Bu Guru Bunga, saya sudah dapat kabar dari kantor polisi. Katanya urusannya sudah selesai." Warga desa semua ikut senang. Mendengar itu, mataku terasa panas. "Iya, Pak. Mbah Karto dan Budi bagaimana kabarnya?" "Mbah Karto sehat. Beberapa hari lalu masih tanya kapan Bu Guru datang. Kalau Budi, ya, setiap buka mulut pasti yang dibicarakan Bu Guru." Setelah menutup telepon, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Aku tahu, orang-orang di sana tidak peduli apakah aku bersaksi di pengadilan atau apakah berkas kasusku ditutup. Bagi mereka, aku tetaplah Bu Guru Bunga. Guru yang pernah makan bersama mereka, guru yang menggandeng tangan anak-anak mereka menyeberangi sungai saat hujan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk berhenti dari pekerjaanku sebagai guru bimbingan belajar. Keputusan yang sangat alami. Tanpa keraguan. Setelah melalui semua ini, aku sadar aku tidak ingin lagi terkurung di dalam dinding-dinding kotak di kota yang sesak ini. Aku ingin kembali ke tempat yang telah menahanku selama 8 tahun masa mudaku. Bukan untuk lari, tetapi untuk melanjutkan apa yang telah kumulai. Aku menelepon orang tuaku. "Bu, Pak, aku berencana kembali ke lereng Asri untuk sementara waktu." Ibu terdiam sejenak, lalu bertanya pelan, "Kamu sudah pikirkan baik-baik?" "Iya, Bu. Rasanya aku memang cocok di sana." Bapak berkata dengan suara rendah namun tegas, "Kalau menurutmu itu benar, pergilah. Rumah ini akan selalu jadi tempatmu pulang." Kata-kata itu, lebih dari dorongan manapun, menguatkan hatiku. Aku mulai berkemas. Tidak banyak. Beberapa setel pakaian, beberapa buku, dan sedikit perlengkapan pribadi. Aku tahu kepulanganku kali ini akan berbeda. Aku bukan lagi guru muda yang antusias saat pertama kali mendaki gunung. Bukan pula orang yang terseret pusaran hukum. Aku kembali dengan ketenangan seseorang yang telah melewati badai. Sehari sebelum berangkat, Detektif Bima mengajakku minum kopi. Kali ini bukan di kantor polisi, melainkan di sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Detektif Bima terlihat lebih santai, tanpa ketegangan yang biasa kulihat. "Saya dengar Anda akan kembali ke desa," tanyanya. "Iya. Rasanya saya harus kembali." Detektif Bima mengangguk. "Saya sudah menduga Anda akan memilih itu." Aku tersenyum. "Apa saya terlihat nekat?" Ia menggeleng. "Tidak. Anda terlihat konsisten,
Tidak semua orang bisa mempertahankan itu. Kami duduk dalam diam sejenak, lalu detektif Bima berkata perlahan, "Anda tahu, dalam pekerjaan saya bertemu banyak orang. Ada yang tidak bersalah tapi gemetar ketakutan, ada yang bersalah tapi sangat percaya diri. Tapi Ibu Bunga mengingatkan saya bahwa masih ada orang yang ingin hidup dengan benar." Mendengar itu, hatiku menghangat. "Terima kasih, dan terima kasih sudah mempercayai saya." Detektif Bima tersenyum menatapku. Mempercayai orang yang benar di saat yang tepat juga adalah tanggung jawab kami. Di hari aku meninggalkan kota, Bu Wati yang sedang menyapu halaman mencegatku dan memberikan sekantong jeruk. "Mbak Bunga, saya tidak punya kata-kata apa-apa. Pokoknya, jaga kesehatan, ya." Aku mengangguk dan berterima kasih. Aku tidak membencinya karena kata-katanya di masa lalu. Dalam hidup, semua orang pernah curiga. Yang penting adalah di mana kau memilih untuk berdiri setelah semuanya berlalu. Bus menuju pegunungan berderak di jalan yang familiar. Dari jendela, kulihat hutan hijau semakin dekat dan awan menggantung rendah. Hatiku terasa anehnya damai. Aku tahu hari-hari di depan tidak akan selamanya tenang. Mungkin masih akan ada kesulitan dan cobaan. Tapi aku juga tahu, aku tidak lagi takut. Saat bus berhenti di mulut desa, aku turun dan menarik napas dalam-dalam. Udara sejuk memenuhi paru-paruku. Dari kejauhan, terlihat sebuah bayangan kecil berlari mendekat. Budi. Anak itu berlari begitu kencang hingga nyaris tersandung, lalu berhenti tepat di hadapanku. "Bu Guru!" serunya. Aku berjongkok dan memeluknya erat. Bu Guru sudah kembali. Saat itu, aku sadar, kemanapun hidup akan membawaku, tempat ini akan selalu menungguku. Dan semua yang telah kualami bukan untuk menghancurkanku, melainkan untuk membuatku lebih dalam memahami nilai dari keberanian yang sunyi dan kebaikan. Aku kembali ke lereng Asri pada suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan kabut mulai merayap di punggung bukit. Jalan tanah yang kukenal terbentang di hadapanku. Masih bergelombang dan penuh lumpur merah. Tetapi hatiku terasa anehnya damai. Tak ada lagi antusiasme guru muda saat pertama kali mendaki gunung. Tak ada pula kecemasan hari-hari saat terseret pusaran investigasi. Aku berjalan dengan langkah ringan namun mantap. Seperti seseorang yang pulang ke rumah setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Budi berjalan di depan, memandu jalan. Ia terus-menerus menoleh ke belakang, seolah takut aku akan menghilang di tengah jalan. Ia bercerita tentang banyak hal, mulai dari ia sudah naik kelas, hingga seberapa deras air sungai di musim ini. Aku hanya tersenyum dan sesekali mengangguk. Suara anak itu membersihkan sisa-sisa pikiran kalut di kepalaku, mengembalikanku ke ritme kehidupan nyata di desa ini. Rumah Pak Kepala Desa masih sama seperti dulu. Beliau menyambutku dengan senyum ramah. Tidak banyak bertanya, hanya berkata, "Sudah kembali, itu saja sudah cukup, Bu Guru Bunga." Satu kalimat sederhana namun hangat itu membuat mataku memerah. Aku meletakkan ransel dan duduk untuk beristirahat sejenak. Di luar, asap dari dapur mengepul, dan aroma nasi yang baru matang berpadu dengan bau kayu bakar kering. Aroma yang tak akan pernah kutemukan lagi di kota. Malam itu, Mbah Karto datang menemuiku. Beliau berjalan perlahan, membawa senter kecil. Melihatku, beliau tersenyum, senyum campuran antara senang dan merasa bersalah. "Sudah kembali, ya?" kata beliau dengan suara bergetar. "Iya, Mbah. Sudah kembali." Aku berdiri dan mempersilakannya duduk. Mbah Karto menatapku lama, lalu menghela napas. "Beberapa hari ini saya terus kepikiran. Gara-gara orang tua bodoh ini, Bu Guru sampai terseret masalah besar." Aku bergegas menggeleng. "Jangan bicara begitu, Mbah. Semuanya sudah berlalu. Saya kembali ke sini karena ingin bersama warga desa." Mbah Karto menunduk. Kedua tangannya tergenggam erat di atas lutut. "Saya senang sekali Bu Guru mau kembali. Saya takut Bu Guru marah dan tidak mau lihat muka saya lagi." Mendengar kata-kata Mbah Karto,
Jantungku terasa diremas. Aku sadar, bukan hanya aku yang tertekan selama beberapa hari terakhir. Orang-orang seperti Mbah Karto pun hidup dalam kecemasan yang sunyi, takut telah menyakiti orang yang telah berbuat baik pada mereka. Saya tidak marah, kataku pelan. Saya hanya berharap mulai sekarang warga desa kita lebih berhati-hati. Gunung dan hutan ini milik kita semua, bukan sesuatu yang bisa diambil seenaknya. Mbah Karto mengangguk berkali-kali. Betul, betul. Saya sudah paham. Sudah saya bilang juga ke warga yang lain. Budi duduk di samping kakeknya, mendengarkan dengan sangat saksama. Anak itu menatapku, lalu kakeknya, dan tiba-tiba bertanya, kalau begitu, patung burungnya di mana, Bu Guru? Pertanyaan itu membuat kami bertiga terdiam sejenak. Aku menatap Budi. Di matanya bukan ada rasa ingin tahu, melainkan rasa kehilangan yang murni khas anak-anak. Burung itu sudah Bu Guru kembalikan ke negara, kataku pelan. Tapi kenangannya, Bu Guru simpan baik-baik di sini. Budi mengangguk, berpikir sejenak, lalu berkata dengan sangat jujur, saya cuma berharap Bu Guru tidak pergi lagi. Kata-kata itu begitu lembut, tetapi memiliki gema yang dalam. Aku mengulurkan tangan dan mengelus kepalanya. Bu Guru akan di sini. Beberapa hari berikutnya, aku mulai terbiasa kembali dengan ritme kehidupan yang lama. Pagi-pagi ke sekolah, sore hari menyusun materi ajar, dan malamnya berkunjung ke rumah warga untuk mengobrol. Sekolah masih sederhana, meja dan kursinya sudah usang, tetapi suara anak-anak membaca menenangkan hatiku. Terkadang, saat sedang mengajar, tiba-tiba terlintas bayangan ruang sidang dan lampu neon putih yang dingin. Tapi tak lama kemudian, panggilan Bu Guru akan menarikku kembali ke kenyataan. Mengingatkanku bahwa disinilah tempatku seharusnya berada. Suatu sore, saat sedang membersihkan kelas, Pak Kepala Desa datang. Beliau duduk di kursi dan menatapku dengan saksama. Bu Guru Bunga, ada yang mau saya bicarakan. Aku menghentikan sapuku. Iya Pak, silakan. Pak Kepala Desa berkata perlahan. Setelah kejadian kemarin, pihak kecamatan mau datang ke desa kita untuk memberikan penyuluhan tentang perlindungan hutan dan sumber daya alam. Menurut saya, kalau Bu Guru ikut bicara, warga desa akan lebih mendengarkan. Aku terdiam sejenak. Di kepalaku terlintas interogasi yang menegangkan, tatapan curiga, dan pesan ancaman yang membuatku tidak bisa tidur. Tapi tak lama kemudian, aku menatap Budi dan anak-anak lain yang sedang tertawa sambil menendang bola di halaman. Aku tahu, jika aku tidak bicara, mungkin akan ada Mbah Karto lain yang tanpa sengaja terjerumus dalam masalah. Kalau Bapak percaya pada saya akan melakukannya, jawabku. Pak Kepala Desa tersenyum dan mengangguk. Ada Bu Guru di sini, saya jadi tenang. Penyuluhan diadakan pada suatu akhir pekan. Warga desa berkumpul cukup banyak. Aku berdiri di hadapan mereka, bukan sebagai saksi atau orang yang terkait kasus, tetapi sebagai guru di desa ini. Dengan suara pelan, tanpa menyembunyikan atau menyalahkan, aku menceritakan kisahku. Aku bercerita tentang ketidaktahuan, tentang keserakahan orang luar, dan tentang akibat yang bisa menimpa orang-orang paling baik sekalipun. Beberapa orang menunduk, beberapa menghela napas. Aku tahu kata-kataku sampai kepada mereka. Setelah penyuluhan selesai, seorang sesepuh berdiri dan berkata, mulai sekarang, kalau ada yang datang mau beli kayu, langsung kami laporkan. Mendengar itu, hatiku terasa ringan. Malam itu, aku duduk sendirian di beranda, menatap langit yang penuh bintang, teringat detektif Bima, Pak Hendra, dan orang tuaku di kampung. Tanpa mereka, mungkin aku tidak akan bisa berdiri tegar sampai saat ini. Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat ke detektif Bima. Saya sudah kembali ke desa. Semua baik-baik saja. Detektif Bima membalas dengan sangat cepat. Syukurlah. Jaga kesehatan. Aku tersenyum dan meletakkan ponselku. Angin gunung berhembus lembut, membawa aroma rumput dan tanah. Aku sadar,
Yang tersisa pada akhirnya bukanlah fakta bahwa berkas kasusku ditutup atau gosip telah mereda, melainkan fakta bahwa aku sedang menjalani hidup dengan benar, sesuai dengan pilihanku. Di sudut hatiku, aku tahu kisah ini belum benar-benar berakhir. Ia akan terus berlanjut dalam bentuk perubahan yang perlahan terjadi di benak orang-orang, dan dalam wujud anak-anak yang akan tumbuh besar dengan pemahaman bahwa tidak semua yang berharga bisa dimiliki. Dan sebagai seorang guru, aku masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Setelah penyuluhan itu, lereng Asri menjadi jauh lebih tenang. Bukan keheningan berat karena takut, melainkan ketenangan setelah badai berlalu. Orang-orang tidak lagi berkumpul dan berbisik-bisik tentang kayu hitam. Sebaliknya, aku mendengar obrolan-obrolan yang sangat biasa, tentang hujan dan matahari, tentang apakah panen jagung tahun ini akan bagus, dan tentang pelajaran anak-anak. Aku tahu, ketika orang-orang mulai membicarakan urusan perut lagi, itu artinya sebuah kekhawatiran besar telah lewat. Aku masih pergi ke sekolah setiap pagi. Sekolah kecil yang menempel di lereng gunung itu menyambutku dengan celoteh anak-anak. Suatu hari, Budi datang sangat pagi, menungguku di depan pintu kelas. Melihatku, ia tersenyum lebar dan menyodorkan sesuatu yang kecil di tangannya. "Bu Guru, saya buat ini." Aku berjongkok dan melihatnya. Seekor burung yang terlipat dari kertas. Pinggirannya sedikit miring, tetapi diwarnai dengan sangat telaten. Aku menerimanya. Hatiku terasa hangat. "Kamu yang melipatnya?" tanyaku. Anak itu mengangguk dengan mata berbinar. "Dari kertas buku tulis bekas. Ini bukan kayu, jadi tidak akan ada yang mengambilnya." Kata-kata yang polos, tetapi memiliki gema yang dalam. Aku mengelus kepalanya dan tertawa, tetapi tenggorokanku tercekat. Mungkin semua yang terjadi tidak hanya memberi pelajaran bagi orang dewasa, tetapi juga menanamkan benih pemahaman yang sangat dini di hati anak-anak. Siang harinya, aku mampir ke rumah Mbah Karto. Beliau sedang membelah kayu bakar, lalu berhenti saat melihatku. Mbah Karto tidak lagi menggunakan kayu berwarna gelap itu. Tumpukan kayu bakar di depan halamannya kini hanya berisi bambu kering dan kayu-kayu kecil. Mbah Karto mengikuti arah pandanganku dan tersenyum canggung. Seperti kata Bu Guru, saya tidak berani sentuh yang aneh-aneh lagi. Aku mengangguk. "Bagus, Mbah." Mbah Karto duduk di bangku dan menghela napas. "Beberapa hari lalu ada orang asing lewat desa. Tanya-tanya mau beli sesuatu. Langsung saya hindari. Kalau dipikir-pikir, seandainya tidak ada kejadian waktu itu, mungkin saya tidak akan peduli." Aku terdiam. Aku tahu kewaspadaan itu bukan datang dari rasa takut pada hukum, melainkan dari rasa takut menyakiti orang-orang yang berharga. Itu adalah perubahan yang akan bertahan lebih lama dari materi penyuluhan manapun. Sore itu, ibu menelepon. Suaranya terdengar jauh lebih ceria dari sebelumnya. "Bunga, bapakmu sekarang keliling kampung pamer kalau kamu kembali mengajar di gunung." Aku tertawa. "Bikin malu saja, Bapak." Ibu ikut tertawa, lalu merendahkan suaranya. "Jaga diri baik-baik di sana. Kami di rumah sudah tidak khawatir lagi." Setelah menutup telepon, aku duduk lama di beranda rumah Pak Kepala Desa. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku tidak lagi merasa terbelah di antara dua dunia. Aku tidak perlu lagi memilih antara lereng Asri dan kota. Aku sudah memilih. Dan pilihan itu telah menetap dengan damai di hatiku. Namun, hidup tidak membiarkan segalanya berjalan mulus sepenuhnya. Suatu malam, saat sedang menyusun materi ajar, telepon berdering, nomor detektif Bima. "Bunga," katanya, tidak lagi menggunakan panggilan formal. "Ada yang ingin saya bicarakan." Aku sedikit tegang. "Ada apa, Pak?" "Terkait kasus kemarin. Atasan sedang merancang program dukungan penyuluhan jangka panjang untuk warga di daerah terpencil. Kami ingin mengundang Anda sebagai mitra dalam program tersebut." Aku terdiam. Di kepalaku terlintas ruang sidang, konfrontasi, dan tatapan-tatapan curiga. Aku bertanya pelan.
Menjadi mitra itu artinya apa? Bukan untuk investigasi, kata detektif Bima cepat. Hanya untuk berbagi pengalaman nyata agar warga bisa memahami dan menghindari risiko serupa. Aku bersandar di dinding dan berpikir lama. Aku kembali ke sini untuk hidup dengan tenang. Tapi jika aku diam, kisah seperti Mbah Karto mungkin akan terulang di tempat lain. Teringat kata-kata Bapak, kalau kamu sudah memilih jalan ini, kamu harus menyelesaikannya sampai tuntas. Beri saya waktu untuk berpikir, jawabku. Tentu, kata detektif Bima. Pikirkanlah baik-baik. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku melangkah keluar dan menatap gunung dan hutan yang diselimuti kabut. Aku menelusuri kembali semua jalan yang telah kulalui. Dari hari menerima patung kayu, saat dikepung di jalan tol, hingga ruang sidang yang dingin. Dulu, kupikir cukup jika aku bisa melewati ini. Tapi sekarang aku tahu. Beberapa pengalaman datang bukan hanya untuk dilewati, tetapi untuk membantu orang lain agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Keesokan paginya, aku berbicara dengan Pak Kepala Desa. Setelah mendengarkan, beliau terdiam sejenak, lalu berkata, kalau Bu Guru mau pergi bercerita ke tempat lain, warga desa sini pasti ikut senang. Setidaknya orang lain bisa terhindar dari masalah seperti kita. Budi yang ikut mendengar bertanya, Bu Guru mau pergi lagi? Aku berjongkok dan menatap matanya lurus-lurus. Bu Guru pergi sebentar. Nanti kembali lagi. Tapi Bu Guru ingin desa-desa lain tidak mengalami kesulitan seperti desa kita. Anak itu berpikir sejenak, lalu mengangguk dengan sangat dewasa. Kalau begitu, pergilah, Bu. Saya akan menunggu. Kata-kata itu memantapkan keputusanku. Aku menelepon detektif Bima kembali. Saya setuju, kataku. Tapi saya ingin tetap mengajar anak-anak di sini. Saya tidak akan meninggalkan desa terlalu lama. Di seberang sana, detektif Bima menghela napas lega. Terima kasih. Saya sudah menduga Anda akan berkata begitu. Beberapa hari berikutnya, aku mulai bersiap untuk perjalanan-perjalanan singkat. Bukan sebagai saksi atau pihak terkait kasus, tetapi sebagai seorang pencerita. Aku bercerita bukan untuk menakut-nakuti atau membuat diriku terlihat istimewa. Aku bercerita agar orang-orang mengerti betapa satu ketidaktahuan kecil dan sedikit keserakahan orang lain bisa membawa akibat yang begitu besar. Sebelum berangkat untuk perjalanan pertama, aku berdiri lama di depan kelas, memandangi anak-anak yang berlarian. Hatiku tenang. Aku tahu aku tidak akan kehilangan tempat ini. Aku hanya akan membawa kisahnya lebih jauh. Saat mobil meninggalkan desa, Budi berdiri di awal jalan menanjak, mengangkat tinggi-tinggi burung kertasnya. Aku melambaikan tangan sebagai balasan. Saat itu, aku sadar dengan lebih jelas dari sebelumnya. Beberapa perjalanan ada bukan untuk menemukan hal baru, melainkan untuk melindungi apa yang kau cintai. Perjalanan pertamaku dimulai di pagi hari. Saat kabut masih tebal di jalan setapak keluar desa, aku berdiri di beranda sekolah, menyaksikan anak-anak memberi hormat pada bendera. Suara mereka yang bening menggema di antara gunung dan hutan, membuat hatiku terasa hangat. Aku tidak memberitahu mereka kemana aku pergi, hanya berpesan seperti biasa. Dengarkan kata orang tua, rajin ke sekolah, dan hati-hati saat menyeberang sungai. Budi, yang berdiri di barisan depan, menatapku lama, lalu mengangguk dengan mantap. Mobil dari kecamatan menungguku di mulut jalan menanjak. Pak Kepala Desa mengantarku sampai ke sana, mengulang-ulang pesan yang sama. Aku naik ke mobil dan menatap lereng asri yang menjauh di belakang. Rasanya tidak seperti pergi, hanya ada janji sunyi. Aku akan kembali sesuai janjiku. Tujuan kali ini adalah desa terpencil lain, hampir 100 km jauhnya melalui jalan pegunungan dari lereng asri. Jalannya berkelok-kelok dan terjal, tetapi hatiku cukup tenang. Aku tidak lagi merasa sebagai pembawa cerita, melainkan sebagai penyampai pengalaman yang telah kubayar dengan keringat, kekhawatiran, dan malam-malam tanpa tidur. Ceramah diadakan di balai desa. Cukup banyak warga yang datang.
Ada yang menatap dengan mata penasaran, ada yang dengan mata waspada, dan ada yang dengan tatapan curiga. Aku mengerti tatapan itu. Sama seperti tatapan yang kulihat di lingkungan kos, di pengadilan, dan di hari pertama interogasi. Aku berdiri di hadapan mereka tanpa mikrofon atau podium tinggi. Aku berbicara dengan suara pelan dan jelas, seperti sedang mengobrol. Aku bercerita tentang patung kayu, tentang murid miskin, tentang seorang kakek tua yang seumur hidupnya hanya mengenal ladang dan air sungai. Aku tidak berbicara tentang detail hukum atau pasal-pasal. Aku hanya berbicara tentang ketidaktahuan, dan tentang harga yang harus dibayar ketika kau tidak tahu betul apa yang ada di tanganmu. Beberapa orang mendengarkan dalam diam, beberapa menghela napas. Seorang sesepuh bertanya padaku, kata-kata Bu Guru saya mengerti. Tapi kalau ada orang menawarkan uang banyak, sementara kita miskin, bagaimana? Aku menatap sesepuh itu dan menjawab dengan jujur. Saya tidak berani bilang orang miskin tidak butuh uang. Tapi ada uang yang sekali kita pegang, tidak akan ada jalan untuk kembali. Saya sudah melihatnya. Mendengar itu, tak ada yang membantah. Kata-kata itu hanya turun dengan sunyi, seperti tetesan hujan yang meresap ke tanah. Setelah ceramah selesai, beberapa orang tinggal untuk bertanya lebih lanjut. Aku menjawab sebisa mungkin, tanpa menghakimi atau menakut-nakuti. Saat hendak pulang, seorang ibu memegang tanganku dan berkata pelan, "Terima kasih." Beberapa cerita memang baru terasa di hati kalau didengar dari orang yang mengalaminya sendiri. Dalam perjalanan kembali ke lereng Asri, aku menyandarkan kepala di jendela mobil, menatap gunung dan hutan yang berlalu. Aku sadar, perjalanan-perjalanan ini tidak merampas ketenanganku, justru menambah makna pada ketenangan itu. Aku tidak lagi hidup hanya untuk diriku sendiri. Beberapa hari berikutnya, aku mengunjungi beberapa tempat lagi. Setiap tempat punya kondisi dan kekhawatiran yang berbeda. Tapi ceritanya tetap sama. Terkadang aku lelah. Terkadang aku hanya ingin tinggal di satu tempat dan tidak ingin lagi membuka hati. Tapi setiap kali teringat Budi, Mbah Karto, dan orang tuaku di kampung, aku berjanji pada diri sendiri untuk tidak egois. Suatu sore, setelah kembali ke desa, ayah menelepon. Suaranya rendah, tetapi ada kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Di kampung sini sudah tersebar kabar kamu keliling memberi ceramah ke orang-orang desa. Ada yang memuji, ada yang khawatir. Tapi bapak dan ibu mengerti. Aku tersenyum kecil. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar, Pak. Ayah terdiam sejenak, lalu berkata, melakukan hal benar tidak perlu berisik. Tapi jaga badanmu. Kata-kata itu menemaniku semalaman. Aku berbaring, mendengarkan suara angin yang menyapu atap. Hatiku terasa sangat ringan. Aku tahu aku sedang berjalan di jalan yang tidak mudah, tetapi jalan itu adalah jalan yang membuatku bisa tidur nyenyak. Suatu hari, Detektif Bima datang ke desa. Ia tidak berseragam, hanya mengenakan kemeja sederhana. Ia sedang berdiri di halaman sekolah, mengamati anak-anak bermain. Melihatku, ia tersenyum. "Anda baik-baik saja?" tanyanya. "Iya, saya baik-baik saja," jawabku. "Bapak sendiri?" "Saya juga baik-baik saja," katanya sambil tersenyum. "Saya datang karena ada urusan, tapi juga ada yang ingin saya sampaikan." Aku menatapnya, menunggu. Program ini akan terus berlanjut. Tapi dari atasan, secara khusus untuk Anda, tidak perlu terlalu sering pergi. Hanya jika Anda merasa sanggup. Mereka tidak ingin mengganggu hidup Anda. Aku menghela napas lega. "Terima kasih."